sekarang permasalahannya adalah kalau misalnya teman-teman sudah mulai berketo, ya, sudah low carb, ya, kemudian banyak massa lemak yang hilang dari tubuh, body fat sudah banyak hilang, nah massa ototnya nggak ada, gitu ya, maksudnya artinya kecil. Nah, ini khususnya buat teman-teman yang dulunya nggak pernah olahraga sebelum KF, apapun olahraganya, ya sama kayak aku. Jadi, aku bukan tipikal yang suka olahraga gitu ya, nggak ya. Jadi di sekolahan itu nilainya 6 terus ya kalau untuk olahraga gitu ya. Nah, jadi intinya adalah aku bukan orang yang tipikal olahraga. Jadi kalau misalnya masih banyak orang berpikir bahwa wah dulu nih Kak Cepi senang olahraga atau bodybuilding dulu, saya nggak ada ya sama sekali ya. Jadi hobinya molor dulu ya, molor, tidur makan, makanya badannya meledak gitu ya. Nah, jadi intinya adalah buat teman-teman yang memang sekarang sudah hilang body fat, yang kemudian atau yang masih mau turun body fat ya. Jadi kuncinya adalah memang kita harus melakukan olahraga. Nah, di KF sendiri ya, terutama bagi yang tim ketofastosis ya, sudah dianjurkan adalah olahraga. Ya, olahraga adalah bagian dari 5 pilar KF. Nah, terutama latihan beban. Nah, jadi sekarang teman-teman harus mulai ya melakukan latihan beban secara rutin. Nah, jadi kuncinya adalah rutin. Jadi bukan kuncinya misalnya seminggu olahraga kemudian off ya, kemudian olahraga lagi off. Nah, jadi dan mesti dibedakan ya antara olahraga kardio ya dengan latihan beban. Nah, ini dua hal yang sedikit berbeda gitu ya. Jadi banyak teman-teman berpikir, oke, aku udah olahraga nih, coach, olahraganya apa? Lari. Ya, tapi kok badannya nggak bisa naik-naik ya mas ototnya. Nah, itu yang teman-teman mesti pahamin. Karena dua karakteristik dari jenis olahraga ini memang sangat berbeda. Yang pertama adalah jenis kardio. Ya, jadi jenis kardio ini adalah memang akan membentuk fat loss. Jadi menghilangkan body fat. Nah, gitu. Semua jenis kardio, ya, mau lari, mau jalan kaki, yang mau tipikal permainan, misalnya suka basket, yang suka main badminton, yang suka main bola, ya, itu semua tipikalnya adalah namanya kardio. Nah, sedangkan kalau kita mau menaikkan massa otot, ya, teman-teman harus fokus di rutinkan dengan latihan beban. Jadi harus ada beban yang diangkat dan harus ada repetisi yang berulang. Ya, repetisi adalah pengulangan ya. Repetisi yang pengulangan dari beban yang diangkat. Nah, sehingga menghasilkan tension atau sobekan otot yang kemudian akan bisa bertumbuh jika kita memasukkan asupan asam amino, yaitu dalam hal ini protein, ke dalam tubuh kita. Nah, gitu kuncinya. Nah, jadi artinya kalau teman sekarang mau menaikkan massa otot, kuncinya adalah bagaimana bisa merutinkan latihan bebannya dulu. Nah, gitu. Sekarang bagaimana cara yang merutinkan? Nggak usah jauh-jauh, nggak usah sering-sering. Ya, jangan melihat kayak misalnya kalau aku memang 6 kali seminggu, karena udah levelnya mungkin level atlet ya. Nah, bagi teman-teman yang masih pemula, ya nggak ada masalah. Seminggu 3 kali udah sangat cukup. 3 kali ya. Nah, ini aku ingatkan ke teman-teman ya, jangan diforsir. Yang pertama, jangan diforsir langsung tiap hari, ya, jangan. Yang kedua, bebannya jangan langsung berat, ya. Untuk wanita mulai 1 kilo itu udah sangat bagus. Untuk pria 3 kilo, 4 kilo, atau bahkan 5 kilo. Ya, kalau saranku 4 atau 5 kilo untuk pria ya. Tapi kalau misalnya 4 udah terlalu berat, nggak apa-apa, 3 kilo ya. Kalau wanita 1 kilo udah cukup. Ya, atau masih terlalu berat nggak apa-apa. Dumbbell yang setengah kilo kan ada. Nah, itu bisa dimulai dari situ. Ya, lakukan adaptasi selama kurang lebih 2 minggu. Ya, nah 2 minggu itu nanti akan berasa gitu ya, mulai perubahan di tubuh. Nah, jadi bagi yang teman-teman sudah melakukan KF dulu pada saat kita memulai lifestyle ini, ya low carb ini, kan tubuh kita perlu adaptasi, ya kan? Nah, dari yang kita glukosa tinggi, kemudian karbohidrat tinggi, kemudian menjadi karbohidrat rendah. Nah, sama juga sekarang bagi teman-teman yang memang sudah mau melakukan olahraga sebagai bagian dari rutinitas, terutama latihan beban. Ya, tubuh kita akan beradaptasi. Jadi semuanya tidak boleh dilakukan terburu-buru ya. Jadi misalnya ya, yang wanita 1 kilo. Nah, kemudian naik 2 kilo berapa lama? Ya, 2 sampai 3 minggu, nggak ada masalah. Jadi jangan berpikir misalnya begini. Misalnya begini ya contohnya, ini dumbbell 4 kilo. Ya, ini buat cowok ya. Nah, misalnya dumbbell 4 kilo. Nah, jadi teman-teman yang masih banyak salah berpikir adalah, oh ngangkat 4 kilo, oh kayaknya bisa kok. Kok ringan ya? Bisa lah. Gitu ya, naik langsung 5 kilo aja deh. Nah, gitu ya. Yang teman mesti pahamin adalah bisa atau dirasa ringan ya kan baru cuma 1 kali. Bener ya? Nah, jadi cuma 1 kali ngangkat nih. Ya, oh bisa nih, rasanya ringan. Nah,
Padahal pada saat kita lakukan latihan beban, kita melakukan namanya adalah repetisi, yaitu pengulangan, ya. Nah, pada saat kita melakukan pengulangan, beban misalnya yang tadinya 4 kilo yang dirasa ringan, nah kita ulang nih 1, oke, kemudian 2, oke, kemudian 3, oke, mulai berat kan? 4, mulai berat. 5, mulai berat lagi. 6, mulai berat lagi. 7, mulai berat lagi. Nah, 8, mulai berat lagi. Nah, disitulah teman-teman harus sadari bahwa kenapa naik beban itu nggak boleh cepat-cepat gitu. Kenapa kalau misalnya teman-teman merasa dumbbell 1 kilo gampang nih. Nah, gampang itu cuma 1 kali ya. Tapi pada saat kita melakukan pengulangan 8 repetisi, apalagi dikali 3 set gitu ya, itu akan jadi berat. Nah, itu yang membuat kemudian kalau misalnya teman-teman terburu-buru yang menaikkan berat beban, itu menimbulkan potensi namanya cedera. Nah, gitu ya. Itu yang mesti dipahami ya, teman-teman. Jadi bersabarlah ya, jangan terlalu buru-buru, tetap dengan beban yang sekarang yang untuk pemula ya. Jadi aku bicara dengan yang pemula ya. Kalau teman-teman yang sudah rutin kemarin latihan beban, yang udah bisa mungkin levelnya naik sebagainya, nggak ada masalah ya. Jadi sekarang aku bicara kepada teman-teman yang memang baru mulai ya. Jadi sabar ya, konsisten dulu ya, jangan buru-buru ya, karena tubuh kita semua perlu adaptasi dan tubuh kita sangat pintar untuk melakukan adaptasi. Ya, jadi artinya kalau teman-teman sering ikut penjelasannya Mas Tio di TEVA atau SEVA, ya tubuh kita ini sangat pintar sekali. Nah, jadi teman-teman tinggal lakukan, rutinkan saja. Ya, nah sekarang serba rutin sih. Yang pertama itu tadi seminggu 3 kali cukup. Ya, durasinya berapa lama? Setengah jam cukup teman-teman. Jadi nggak perlu mikir olahraga beban tuh harus sampai 1 jam. Nggak perlu. Udah banyak teman-teman yang buktikan warrior lain yang sudah alumni sebelumnya, yang sudah konsisten, ya hanya setengah jam, ya seminggu 3 kali, 4 kali, gitu ya. Itu pembentukan massa otot tidak kelihatan dan sebagainya. Itu kuncinya. Jadi kuncinya adalah konsistensi, ya. Konsistensi. Nah, itu kuncinya, ya, gitu ya, teman-teman ya. Oke, Babe mungkin ada mic deh. Oke. Yep. Jadi intinya kita belajar ya supaya apa namanya itu bisa lebih semangat memahami fungsi-fungsi dari gerakan. Nanti juga Mas Edi kan akan membicarakan masalah bagian-bagian otot mana yang harus digerakkan atau bagaimana. Tapi prinsip dasarnya kita di sini adalah bersama-sama untuk menyemangati tapi dengan cara yang benar, tidak mengakibatkan cedera gitu. Kemudian menahan ego ya, menahan ego, jangan apa namanya itu merasa kuat, ngangkat sekali apa namanya itu dianggap kuat, dipaksakan dia sudah pada hitungan keberapa yang otot sudah semakin lelah, itu menimbulkan cedera gitu. Karena apa? Kalau sudah berat ya, itu otomatis dengan sendirinya kontrol kita sendiri juga sudah hilang gitu. Pada saat kontrol yang hilang ini, kemungkinan cedera itu akan timbul gitu. Jadi betul-betul harus diperhatikan. Pada prinsipnya kalau dari saya pribadi ya, masalah beban itu akan bertambah dengan sendirinya gitu. Kalau dia sekarang kita hanya mampu katakanlah 1 kilo dengan 8 kali hitungan gitu. Dengan berjalannya waktu, nanti kita bisa lebih dari 8 kali, bisa bahkan lebih dari 16 kali gitu. Lah ini kan berarti kemampuan otot kita sudah mulai menaik lah. Disitulah mungkin saatnya harus kita menambah beban atau lainnya. Tapi intinya jangan sampai cedera. Kalau sudah cedera geraknya susah gitu. Nah ini yang harus kita perhatikan. Monggo Mas Abi. Ya, makasih Be. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi yang penting sabar dan sebagainya. Oke, sekarang beberapa tips lainnya. Yang pertama adalah teman-teman pada saat sudah mau niat melakukan olahraga, ya, terutama latihan beban, apapun olahraganya, kardio dan sebagainya, tipikalnya sebenarnya begini. Kalau bagi teman-teman yang masih punya body fat, yang masih pengen turun body fat, yang kemarin mungkin udah KF, ya, kemudian stuck BB-nya, yang nggak bisa turun lagi, nah itu artinya body fat-nya masih ada dan kemudian stuck. Nah, jadi
Yang perlu dilakukan adalah teman-teman masih perlu lakukan kardio. Kardio yang sederhana, yang sangat mudah, simple dilakukan adalah jalan kaki. Ya, jadi jalan kaki itu sederhana. Jalan kaki berapa lama? 15 menit sampai 30 menit. Ya, pertama kali 15 menit nggak ada masalah. Lalu naikkan ya 20 menit, 25 sampai 30. Kalau punya treadmill di rumah lebih bagus. Ya, kalau nggak ada treadmill nggak apa-apa. Jalan di luar rumah ya, cari udara segar pagi hari dan sebagainya, jalan kaki di kondisi fasting itu sangat bagus sekali. Jadi itu kan membantu yang namanya fat loss ya. Oke. Nah, kemudian kombinasi sama latihan beban. Nah, bagi yang sudah underweight ya, yang kemudian badannya masih yang badannya sudah merasa ceking, kurus ya gitu kayak aku dulu gitu ya. Nah, kardionya jangan lama-lama ya. Kardio tetap ya boleh, nggak apa-apa, jalan kaki untuk fleksibilitas dan sebagainya ya, tapi jangan lama. Kenapa? Karena potensi fat loss ya nanti akan lebih besar. Nah, sedangkan fokusnya adalah kita mau menaikkan massa otot. Ya, paham ya teman-teman ya? Nah, ini tergantung dari tipikal kondisi tubuh teman-teman saat ini ya, yang sudah melakukan keto atau KF ya, perhatikan. Nah, seperti itu. Bagi yang baru mulai keto atau KF-nya, yang masih punya body fat yang sangat tinggi ya, perlahan ya, jalan kaki itu yang utama ya. Jadi nggak perlu lari ya, kecuali kalau teman-teman udah punya olahraga misalnya senang renang atau apa, dengan ada masalah ya. Tapi kembali lagi yang tadi aku bilang, fokusnya adalah sekarang kita menaikkan massa otot. Nah, itu yang paling penting ya. Nah, kemudian yang kedua adalah teman-teman harus menaikkan asupan protein. Nah, gitu ya. Jadi sekarang teman-teman harus berpikir bahwa kalau sekarang kita mau menambah massa otot, berarti harus ada apa? Bahan baku ya. Nah, paham ya? Nah, sama kayak sekarang teman-teman bangun rumah nih ya. Teman pasti pernah bangun rumah atau bangun something ya, bangun sesuatu. Nah, perlu ada bahan bakunya nggak? Ada. Nah, sama halnya dengan namanya bangun otot. Nah, jadi bangun otot itu namanya saja adalah building muscle, bangun otot. Berarti ada bahan bakunya. Bahan bakunya apa? Bukan lemak. Nah, ini ya teman-teman harus paham ya. Jadi bukan lemak yang teman tinggikan, tapi harus naikkan adalah asupan protein. Protein itu apa? Semua real food hewani yang ada di fase induksi, kalau teman ikutan KF, itu semua adalah protein hewani ya. Telur, ikan, ayam, ya, daging sapi, daging kambing, itu semuanya adalah full hewani ya. Semuanya kandungan proteinnya bagus. Jeroannya gimana? Nggak ada masalah ya. Justru makan jeroan itu akan membantu juga dari sisi vitamin dan mineralnya, bukan hanya sisi proteinnya ya. Jadi yang kita butuhkan yaitu dari sisi makro, yaitu proteinnya, dari sisi mikronutrisi, yaitu vitamin, mineral, kolesterol, itu sangat membantu untuk menaikkan massa otot. Nah, sekarang seberapa banyak teman-teman menaikkan asupan proteinnya? Targetkan teman-teman 100 gram protein per hari. Ya, aku ulangin ya, 100 gram targetkan protein per hari. Ya, cowok, cewek sama aja. Generalisasi secara umum seperti itu. Ya, targetkan. Kalau nggak bisa gimana, Coach? Nggak ada masalah. Misalnya cuma baru bisa 80, nggak ada masalah. Ya, pokoknya targetin aja. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kebutuhan protein standar, ya, ulangin ya, kebutuhan protein standar untuk manusia tanpa olahraga, yaitu 46 gram per hari untuk wanita, 56 gram per hari untuk pria. Nah, jadi kalau teman-teman sekarang mau menaikkan massa otot, berarti harus ada spare-nya lagi dinaikkan, betul? Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi belum lagi memang protein kita dibutuhkan untuk apa? Gluconeogenesis, untuk kebutuhan glukosa, yang ada proses memang dibutuhkan pemecahan dari protein. Nah, gitu ya. Jadi makanya teman-teman harus menaikkan protein. Nah, sekarang bagaimana caranya menaikkan protein kita padahal kita cepat kenyang, ya, betul? Nah, sekarang kalau teman-teman sudah full ketosis, yang sudah ada minyak dan sebagainya, kita makan dikit aja udah kenyang, betul ya? Nah, sekarang makan dikit aja kenyang, sekarang sudah nggak berlaku lagi. Ya, kalau teman-teman memang mau menaikkan massa otot, teman-teman harus bisa naikkan asupan real food-nya. Nah, seberapa banyak tadi ya 100 gram. Nah, sekarang gimana caranya ngitung 100 gram protein itu? Nah, yang penting sekarang ukurannya adalah kalau hanya dada ayam itu kurang lebih setengah kilogram. Nah, itu udah pasti 100 gram protein lebih bahkan. Ya, ikan ya 400 gram minimal, ya itu juga udah pasti 100 gram protein. Nah, jadi saranku adalah bagi teman-teman yang sekarang memang mau serius menaikkan massa otot, yang pertama ya, beli timbangan. Timbangan apa? Ya, nih kayak gini nih, timbangan makanan ya. Banyak di online segala macam, marketplace banyak ya. Timbangan makanan ya. Timbang ya makanannya ya, mau sebelum atau sudah dimasak terserah. Kemudian masukkan ke aplikasi. Ada namanya
MyFitnessPal, kemudian ada Fat Secret, ada lagi yang gampang yang sering pakai namanya hitung kalori. Ya, hitung kalori untuk Android only ya. Nah, jadi ngitung masakannya apa. Jadi kalau misalnya sebelum dimasak, pilih yang sebelum dimasak. Jadi maksudnya raw ya, mentah. Nah, kalau digoreng cari nanti pilihannya yang sudah digoreng karena tipikal masakannya berbeda gitu ya. Nah, kemudian timbang masukkan. Nah, jadi nanti bisa tahu tuh. Tapi generalisasinya seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya daging kalau hanya ya hanya. Kalau misalnya telur gimana? Kalau telur saja hanya telur saja ya sehari bisa 18 butir. Kalau hanya ya kembali lagi kalau hanya. Nah, jadi kembali lagi sekarang teman-teman harus menaikkan asupan proteinnya supaya apa? Supaya pembentukan otot itu sudah terjadi. Nah, pada saat kita latihan beban, otot kita ini disobek. Ya, jadi penyobekan otot itu adalah untuk men-trigger masuknya pada saat asam amino masuk. Nah, disitulah terjadi namanya muscle protein synthesis. Ya, gitu ya. Nah, makanya perlu juga rutin dengan sangat baik adalah seperti 5 pilar KF adalah tidur yang sangat cukup 7-8 jam sehari. Nah, kenapa? Karena pada saat tidur itulah asam amino yang masuk, diproses dan sebagainya itulah kemudian terjadi namanya pembangunan massa otot di situ. Ya, recovery. Nah, jadi tubuh kita menaikkan massa otot itu bukan pada saat kita latihan beban. Ya, kita latihan beban itu adalah kita menyobek otot kita. Ya, itu namanya terjadi muscle protein breakdown. Ya, jadi menyobek otot kita, yang kita harus lakukan adalah muscle protein synthesis. Menaikkan, jadi proses muscle protein sintesisnya itu yang kita tujukan dengan kita mengasup protein yang sangat cukup ya untuk bisa menaikkan massa otot. Ya, gitu. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita cepat kenyang, kemudian naikin timbulkan rasa lapar. Nah, tips utamanya adalah ya refill-nya jangan kelamaan setelah selesai latihan beban. Ya, contoh misalnya kalau misalnya ini kalau teman-teman bisa atur ya, maksudnya bisa atur jadwalnya. Jadi kalau misalnya teman-teman latihannya jam 8 misalnya, nah kalau bisa refill-nya memang jadwal jam 12 lebih bagus. Nah, gitu ya. Jadi jangan misalnya jam 8 kemudian refill-nya baru jam 3 sore atau jam 4 sore. Nah, kelamaan. Takutnya ya rasa laparnya itu kemudian udah hilang. Nah, sehingga akhirnya kemudian kita makan dikit aja udah kenyang. Nah, di situ. Kalau teman merutinkan latihan beban dengan benar, udah pasti akan ada rasa lapar, dijamin. Ya, semua sudah buktikan di teman-teman alumni yang kemarin sudah ngikutin kelas pelatihan ini. Ya, mereka sekarang udah bisa makan lebih banyak, ya, kemudian massa otot udah bisa nambah dan sebagainya. Gitu ya. Nah, jadi intinya adalah teman-teman harus bisa ya mengatur. Nah, kalau misalnya nggak bisa diatur gimana? Misalnya aku kerja terus pagi harus berangkat, oke, atur aja. Yang penting konsepnya seperti itu. Ya, yang penting teman-teman harus bisa melatih, ya. Karena perut juga harus dilatih. Ya, kalau kita cepat kenyang, ya, cepat kenyang memang kondisi fat adapted membuat badan kita lebih mudah untuk cepat kenyang. Tapi ya kunci utama bangun otot dalam kondisi ketosis atau lebih tepatnya fasting on ketosis adalah kita kuat latihan beban, kita juga kuat makan. Nah, itu yang paling penting. Ya, jadi teman-teman harus belajar bagaimana teman-teman juga bisa kuat makannya. Ya, jadi kuat makannya ini juga penting untuk kita mengasup real food-nya semampu kita, tapi targetnya ada, gitu ya. Jadi sekarang jangan lagi misalnya makan 4 telur udah kenyang, udah deh selesai, nggak bisa, gitu ya, karena kebutuhannya kita akan lebih tinggi untuk menaikkan massa otot. Jelas ya, mudah-mudahan jelas ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh silakan di chat ya, di chat. Tapi sekarang kita mulai latihan dulu. Oke. Itu ada pertanyaan dari Dokter Novi Hendri masalah itu dia sudah kepingin Olga cuma ada masalah di dadanya. Hasil pemeriksaan belum tahu belum dijelasin. Yang mana, Bek? Novi Hendri, saya sudah niat banget untuk Olga sampai udah beli alat gym. Saya kemarin ada nyeri dada, sekarang sedang pemeriksaan lengkap kardiolog. Nah, gimana deh, Mas? Oke, kalau ada nyeri, gini ya. Nah, teman-teman yang bagi teman-teman ada permasalahan di tubuh, ya secara fisik, ada nyeri, kemudian mungkin ada OA, mungkin ada yang kena tulang belakang, ya low back pain, HMP lumbar atau HMP cervical, ya, atau pernah cedera di bagian manapun, ya, perhatikan, hindari bagian yang masih nyeri. Nah, kenapa? Karena kita bisa melakukan latihan beban dari upper body sampai lower body, ya. Jadi ini upper body, ya dari sini, ini namanya upper body. Dari sini ke bawah, mulai dari glutes ke bawah, itu namanya lower body. Nah,
Jadi contoh, misalnya kena HMP, bagian di sini, ya tulang belakang, berarti hindari gerakan-gerakan yang membungkuk. Nah, ya ini membungkuk pasti tulang belakang pasti kena, ya. Yang misalnya tadi nyeri dada, nah berarti hindari gerakan yang melakukan di daerah dada. Contoh shoulder, ya. Karena shoulder ini begini, ya, terutama misalnya front raise, ya, untuk bahu depan ini pasti dada depan pasti kena, ya. Jadi rasakan aja. Kalau misalnya ada nyerinya, stop. Nah, gitu. Jadi hindari rasa nyeri yang ada. Nah, makanya teman-teman mungkin karena udah ada gym ya mungkin ada kesalahan waktu lagi latihan atau kurang pemanasan. Nah, yang paling penting adalah pemanasan. Ini sangat penting ya, teman-teman ya. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk walaupun misalnya dumbbell cuma hanya 1 kilo. Kembali lagi yang tadi aku bilang ya. Jangan berpikir kayaknya bebannya ringan nih. Udah deh langsung aja latihan beban. Jangan. Gitu kembali lagi yang tadi aku bilang. Kalau bicara kita beban cuma 1 kali masih ringan. Tapi kita bicara ada namanya volume, ya. Volume latihan itu adalah berat dumbbell yang kita pegang. Jadi misalnya, contoh, ini dumbbellnya 4 kilo, 4 kilo, ya. Nah, yang tadi aku bilang, kalau misalnya aku cuma ngangkat gini doang, ini cuma volumenya ini 4 sama 4 berarti 8, ya. 8 kali 1, ya, setnya baru 1, berarti baru volumenya 8 kilo. Tapi kalau misalnya ngulanginnya, ya, bisa sampai 8 repetisi, berarti 8 kilo dikali 8, ya, berarti berapa? 56, betul? Nah, 56 dilakukan 3 set pula, kali 3 lagi. Nah, itu namanya volume dalam kilogram. Nah, gitu ya teman-teman, itu namanya kenapa pada saat kalau misalnya kita dumbbell yang kita angkat cuma sekali yang tadinya ringan, kemudian kok jadi berat, nah, kemudian kalau kita gerakannya nggak tepat, kemudian pemanasannya kurang, akhirnya potensi cedera di situ. Gitu ya teman-teman ya. Jadi harus pahamin adalah pemanasan harus, ya, pemanasan. Nah, nanti aku ajarkan sebelum kita mulai adalah pemanasan yang singkat. Ya, jadi singkat yang mencakup hampir semua bagian tubuh yang dimana teman-teman bisa lakukan. Nah, tapi tips paling penting, ya, tips paling penting adalah begini. Teman-teman adalah harus bisa melakukan, harus mulai melatih adalah punggungnya lurus. Punggung nih, ya, kecenderungan kita sebagai manusia adalah jalannya begini, ya, bungkuk, benar? Ya, ini hampir semua orang, ya, hampir semua orang begini. Nah, apalagi yang suka, bukan yang suka, yang kerja di belakang meja, ya, di kantoran, belakang meja, gitu ya. Nah, itu pasti duduk terus kan, pasti duduknya begini. Nah, sehingga akan bisa mengakibatkan postur tubuh, ya, kebanyakan begini. Nah, ini sangat bahaya sekali, ya, bagi teman-teman pada saat sudah mulai melakukan latihan beban, ya, akan sangat bahaya. Kenapa? Karena pada saat begini, ya, ini akan jadi begini, ya. Nah, makanya kenapa kalau misalnya orang yang banyak sekali orang yang datang ke dokter saraf dengan cedera tulang belakang adalah kebanyakan sering angkat galon, ya, angkat galonnya begini nih, angkat galon posisinya bungkuk, ya. Nah, kemudian bungkuk naikinnya pakai tulang belakang. Nah, ya, sekali mungkin nggak apa-apa, 2 kali nggak, tapi berulang, ya, dengan gerakan yang salah, kemudian akhirnya cedera. Nah, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengangkat yang benar adalah setiap kita membungkuk ini harus lurus. Nah, ini gini, ya, jadi bukan begini, ya, gini. Nah, 3 cara untuk bisa membuat tubuh kita jadi tegak. Yang pertama, ya, busungkan dadanya, ya, cowok cewek sama aja, ya. Nah, ya, gusungkan dada. Oke, kalau nggak bisa juga yang kedua, tarik bahu, ini bahu ya, bahu, tarik bahu ke belakang, sikunya diam aja, ya, jadi bukan begini, bukan, bahunya aja, tetap. Nah, jadi berada busungkan, bahu tarik belakang, oke, nah ini akan pasti tegak. Kalau nggak bisa juga yang ketiga, ini kita punya tulang belikat, ya, 2 di sini, nah, kita kayak satukan tulang belikatnya, nah, jadi kayak tulang belikat kita nih. Ini kita punya 2 tulang belikat, itu deketin. Pop. Nah, itu akan membuat, nah, kita akan tegak. Nah, gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kita latihan beban dengan menggunakan dumbbell, ya, atau barbell di gym, ya, semua gerakannya itu adalah dari bawah ke atas, ya, melawan gravitasi, bawah ke atas. Beda dengan kalau misalnya kita melatih dengan namanya resistance band, ya, ini juga bisa dibeli di Keto Fitness. Nanti pesan dengan Om Yandri, ya, garansi 1 bulan. Nah, kalau ini kita bisa latihnya adalah horizontal, bukan vertikal, ya. Nanti aku jelasin beberapa contohnya, ya. Nah, jadi kalau misalnya dumbbell, ya, semuanya adalah gerakannya dari bawah ke atas, ya, dari bawah ke atas, ya. Kalau dari bawah ke atas semua, ya,
ya lateralis dari bawah ke atas. Nah, jadi intinya adalah hampir banyak gerakan nanti akan melakukan dan gerakannya membungkuk begini. Oke? Oke, sip. Nah, jadi perlu perhatikan ya, teman-teman ya. Oke, sekarang lakukan, sekarang yuk coba. Yang pertama adalah teman-teman lakukan pagi hari, ya, ingat ya. Mulai lakukan pagi hari adalah latih otot diafragma di paru-paru, ya. Jadi caranya adalah bangun pagi, ya, keluar rumah, kemudian tarik napas dengan sangat maksimal, isi paru-paru dengan O2 yang masih pagi itu masih enak banget, ya. Tarik napas, pakai hidung, ya, penuhkan. Yuk, coba yuk semuanya. Oke, bentar dulu ya. Oke, yuk semuanya tarik napas. Oke, buang pakai mulut. Ya, lagi tarik napas, buang pakai mulut. Nah, gitu ya, enak ya. Jadi rasakan ini benar-benar full paru-parunya. Tarik napas, buang pakai mulut. Nah, gitu. Ya, ini yang teman-teman harus lakukan pagi hari. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ya, untuk mulai melatih supaya badan tegak pagi hari juga setelah saat tarik napas tersebut, ya, putar bahunya, tarik belakang. Ya, yuk semuanya lakuin. Putar bahunya gini, tarik belakang. Oke, tahan di belakang. 1, 2, 3. Lepas lagi, putar lagi. Tahan. 1, 2, 3. Putar lagi ke depan. Tahan lagi belakang, tarik. 1, 2, 3. Nah, gitu. Ya, lakukan 5 kali pengulangan boleh, ya. Atau sampai 10 kali juga nggak ada masalah. Intinya adalah, tujuannya adalah supaya melatih supaya punggung ya ini mulai tegak ya, jangan lagi ada kita membungkuk gini. Nah, itu sangat bahaya ya teman-teman, sangat bahaya sekali. Oke, sebentar, ini Jakarta mulai hujan. Oke, ya gitu ya teman-teman ya. Oke, paham ya? Oke, ya sekarang kita masuk. Bang, ada yang mau ditambahin, Bang? Kalau mungkin ada yang kelupaan aku, Bang. Dilanjut aja Mas, lanjut. Tapi walaupun hujan, ini apa namanya itu, sinyal ini semua bagus semua, oke banget. Bagus ya, sinyal, oke. Oke, sip, yuk. Yang pertanyaan nanti aku jawab selesai ya. Setelah selesai kita fokus dulu untuk latihan dulu sebentar. Oke, total ada 34. Om Yandri yang baru ada berapa orang nih? Ya, pemanasan dulu ya. Kita pemanasan dulu ya. Om Yandri yang baru ada berapa orang ya? Oke, 20 orang ya. Kayaknya ada. Ada 20-an, Om. Oke, yuk. Oke, semuanya berdiri. Yuk kita panasan dulu. Yang pertama ya. Yang pertama. Ya, panasannya begini. Ya. Gini tangannya ya. Kedepankan. Ya. Tapi ingat kembali harus tegak ya badannya. Jadi bukan begini. Bukan gini ya. Tarik bahunya ke belakang. Ininya kedepankan. Nah. Ya, bahunya ke belakang. Tegak. Tahan. 1. Yuk semuanya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian ke atas, ya, sambil lihat ke atas. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian sekarang putar, ya, tangannya 1, 2, yuk semua, 3, 4, 5. Ya, arah baliknya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian tangan kanan, lengan, ya, tahan ke kiri begini. Ya, sambil lihat ke kiri. Yuk. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Tangan satunya kiri ke kanan, tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian putar pinggangnya, ya. Putar pinggangnya. Yuk. 1, oke, 2, 3, 4, 5. Arah baliknya yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian angkat kakinya sekarang, kalau yang nggak bisa pegangan, ya. Angkat 1, tahan. Begini. Oke. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Satunya lagi. Tahan belakang gini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Pergelangan kakinya goyang sekarang. Ya, goyangin. Oke. Terakhir tangan.
Tangan yuk, tangan begini, kepala begini, putar. Yuk, putar 360 derajat. Ya, semua ya. Oke, sip. Nah, itu panas singkat. Banyak versi lain, kepanasan lain, ya. Tapi itu sudah cukup mencakup. Nah, kenapa? Kalau teman tadi lihat bagian ini banyak ya gerakannya karena bahu salah satu yang rentan cedera. Ya, makanya kenapa kita harus putar, harus begini, begini. Nah, ini karena nanti banyak gerakan semuanya menggunakan bahu. Ya, bahu kita bisa putar 360 derajat. Tapi ini rentan cedera, makanya harus pemanasan yang benar. Oke? Oke, lupa tadi aku jelasin. Perlu sekali adalah minum, ya. Jadi teman-teman sekarang harus naikkan asupan garam, ya, bukan naikkan. Maksudnya artinya begini, teman-teman harus minum lebih banyak, ya, sebelum, selama, dan sesudah. Nah, kenapa? Karena pada saat kita fat adapted, ya, kita sebagai keto warrior akan lebih mudah cairan keluar. Nah, pada saat cairan keluar, sodium akan keluar. Sodium itu garam, ya. Jadi teman-teman harus masukkan garam lebih banyak, ya, bukan hanya di makanan, tapi di minuman. Jadi sekarang teman-teman yang ngopi, yang ngeteh, yang minum air putih, semuanya bentuk cairan harus ada garamnya, ya. Paham ya teman-teman ya? Nah, jadi jangan malas minum, ya, terutama yang misalnya yang kerja di kantoran segalanya harus rutin minumnya, ya. Harus perbanyak minumnya, terutama pada saat sebelum, selama, dan sesudah latihan. Jadi air dan garam. Yang ponari, yang biasa minum ponari, nah intinya bukan di cuka apelnya, ya. Jadi kalau misalnya cuka apelnya nggak ada, nggak apa-apa, air putih dengan garam aja, ya. Jelas ya teman-teman ya? Jadi air putih sama garam aja, no problem. Yang penting ada garamnya. Seberapa banyak, Coach? Nah, seberapa banyak? Yang penting kalau kurangku, yang penting adalah ada asinnya, tapi jangan terlalu asin. Nah, udah, intinya gitu aja. Karena kurangnya beda-beda nih. Nanti kalau misalnya yang di tumbler 500 mili, ya itu beda lagi gitu ya. Pokoknya ada rasa asinnya lumayan cukup, ya tidak terlalu asin. Dah, itu cukup. Ya. Nah, sekarang kalau mau hemat, bisa pakai garam krosok. Ya, kalau garam Himalaya misalnya kemahalan, ya, garam krosok atau garam ikan atau garam sapi ya kalau di Jawa Timur ya. Nah, itu garam sapi sama ya, semuanya itu adalah garam yang belum diproses, yang belum di bleach ya, bukan garam dapur ya. Kita carinya adalah garam memang belum proses karena justru mineralnya di situ sampahnya. Oke? Yuk kita minum dulu ya sebelum kita mulai latihan. Yuk minum dulu. Oke, di tubuh kita ada lebih dari 600 macam otot. Jadi sangat banyak. Ya, kemarin aku udah post di Keto Fitness bagi yang belum gabung di FB Group Keto Fitness ya. Nah, itu aku bisa post buat bagi teman-teman wanita yang masak di dapur pun bisa, gak ada masalah. Jadi nggak ada alasan lagi misalnya aduh nggak ada waktu kok segala macam. Nah, intinya masak bisa. Betul? Ya, jadi intinya adalah kita punya 24 jam ya, 24 jam itu udah pasti bisa alokasikan waktu. Setengah jam udah cukup teman-teman. Ya, 4 gerakan, 8 repetisi, 3 set itu udah bisa sekitar 25 sampai 30 menit udah cukup. Ya, latihan beban itu nggak perlu sampai 1 jam, nggak perlu sampai 1,5 jam. Itu namanya overtrain, nggak perlu. Ya, kecuali itu atlet kayak aku nggak ada masalah. Itu pun aku harus recovery-nya harus sangat cukup. Ya, tambahan amunisiku harus banyak. Nah, gitu ya. Jadi ada konsekuensinya. Gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang masih pemula, setengah jam udah cukup. Kalau nggak bisa setengah jam, 15 menit nggak ada masalah. Yang penting tadi yang aku bilang konsistensi, ya gitu ya. Oke, 600 macam otot di tubuh kita. Nah, dilatih. Nah, itu ada beberapa bagian besar. Yang pertama adalah bagian bahu, ya, ini bahu, dada, ya, kemudian lengan, ya, punggung, ya, kalau ke flex begini, nah ini dari atas ya sampai bawah. Ini yang dari upper track sampai di sini lower low back yang namanya tulang bawah belakang, ya, itu bagian punggung, ya. Kemudian core, ya, kemudian terakhir adalah lower body bawah. Nah, itu bagian-bagiannya. Nah, sekarang kita latih bagian-bagian tersebut ya, teman-teman ya, per bagian. Oke, sekarang kita mulai. Yang mulai adalah latihan yang pertama adalah otot bahu, ya. Otot bahu kita ini adalah menunjang ya, banyak kegiatan, mendorong, menarik dan sebagainya, semuanya otot bahu. Teman-teman angkat barang bahu. Nah, jadi makanya teman-teman harus mulai melatih otot bahunya dengan benar. Karena ini adalah salah satu tumpuan ya dalam gerakan banyak gerakan kita. Ya, gerakan mendorong semua bahu kita bekerja. Nah, bahu kita punya 3 sisi, ada 3 ya. Yang pertama, ini bahu depan ya, kelihatan ya. Nah, ini bahu depan kelihatan ya, yang ada dekok. Nah, ini di sini nih, ini bahu depan. Ini namanya anterior deltoid ya. Nah, yang lekukan di sini yang kayak ada tempurungnya ini namanya lateral deltoid, bahu samping. Ini bahu depan, bahu samping ya. Kemudian kalau begini ya. Nah, kelihatan ya, teman-teman ya. Nah, ini ada yang judul di sini. Nah, ini namanya bahu belakang.
Nah, ya, jadi bahu belakang di sini. Nah, jadi ketiga bagian bahu kita harus dilatih semuanya untuk bisa membuat bahunya bulat. Nah, jadi bahunya bulat. Nah, jadi depan, samping, belakang. Nah, dari ketiga bagian tersebut, yang nanti akan cepat terlatih adalah bagian depan. Nah, kenapa? Ini bagian depan, ini lebih banyak terbantu dengan gerakan sehari-hari. Ya, teman-teman membuka pintu, mendorong itu. Nah, itu pakai bahu depan. Ya, semua gerakan mendorong pakai bahu depan. Apapun itu, dorong pagar, ya, dan sebagainya, itu bahu depan. Nah, yang lebih tricky adalah melatih bahu samping sama bahu belakang. Oke, yuk sekarang angkat dumbbellnya, kita mulai. Oke, bentar ya. Oke, filosofi dasar ya. Filosofi dasar dari gerakan latihan bahu, ya. Yang pertama, ini kita punya pergelangan tangan, ya. Ini pergelangan tangan. Nah, latihan basic dari gerakan bahu adalah menggunakan pergelangan tangan dengan cara membuang konotasinya, ya, atau mengangkat boleh. Tapi aku lebih prefer membuang pergelangan tangan. Jadi kalau untuk bahu depan, ya kita membuangnya ke depan. Nah, angkat, turun lagi. Oh ya, pernafasan. Dan dalam teknik latihan beban ada namanya gerakan positif atau namanya konsentrik, ya. Kemudian gerakan negatif namanya eksentrik. Cara bernafasnya, ya, khusus nanti berbagai bagian aku jelaskan. Untuk latihan bahu, ya, pada saat gerakan memulai itu buang nafas. Jadi tarik nafas dulu, buang nafas, full. Oke, tarik nafas, full, buang. Nah, tarik nafas lagi, full, buang. Jadi buang nafas pakai mulut, ya. Buang nafas pakai mulut, tarik nafas pakai hidung, ya. Mulai dilatih ya, teman-teman ya. Oke, sekarang konsep bahu depan. Konsep bahu depan adalah buang ke depan, ya. Ini turun, ya. Ini lagi, turun. Oke, paham ya? Gampang? Oke, bahu samping. Bahu samping gimana? Buangnya ke samping, ya. 1, oke. 2, oke. 3. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian sekarang bahu belakang. Nah, ini agak sedikit tricky. Yang tadi aku bilang kita harus membungkuk. Nah, jadi untuk bahu belakang sama membuang ke samping, tapi kita harus bungkuk. Begini, ya. Ya dulu ya, teman-teman ya. Nanti aku revisi ya. Ya, dari badan tegak, kemudian bungkukan. Ingat, jangan bungkuknya harus lurus ya, jangan membungkuknya gini melengkung, ya, harus tegak. Begini, kemudian buang samping. 1, oke, 2, nah, ya, nah ini baru bahu belakangnya kena, nah, gitu ya. Oke, jelas ya, teman-teman ya. Oke, yuk kita mulai sekarang untuk bahu depan sambil aku cek, ya. Oke, teman-teman, aku cek untuk bahu depan. Yuk ke depan semua ya. Oke, yuk. Mbak Indah, Mbak Arlin, sambil aku cek ke depan ya. Ke depan. Buangnya ke depan, yuk. Sekarang semuanya buangnya ke depan. Mbak Adriana, Mbak Elis, yuk semua yuk. Mbak Fahimatun. Oke, Mbak Lili, bagus. Oke, Om Anggoro, yuk. Ya, bagus. Mbak Arlin, oke, good, Mbak Arlin. Mbak Debi, ya, bagus, Mbak Debi. Mbak Elis, bagus. Mbak Adriana, yuk, Mbak Adriana. Ke depan dulu, Mbak. Ke depan. Ke depan gini. Ya, oke. Ke depan ya. Oke, ke depan sampai arah mata ya. Mbak Dini, ya Mbak. Oke, good. Mbak Lida ya. Oke, bagus ya. Mbak Om Adri, yuk Om. Nggak usah terlalu tinggi Om, sampai arah mata aja. Ya, nggak usah terlalu ke arah kepala, sampai arah mata aja. Gitu ya. Ya, oke. Mbak Fahimatun, oke Mas Suami ya. Oke, good. Sip. Ya, oke. Bentar, sambil aku cek yang lain. Oke, sebentar. Oke, banyak yang nggak on ya videonya. Oke, yang nggak on aku nggak bisa revisi ya. Oke, sebentar. Mbak Puji, ya bagus. Mbak Puji bagus. Mbak Indah, good Mbak Indah. Iya. Nah, Mbak Indah pada saat turun, ya pada saat turun tangannya jangan digoyang. Ya, jadi gini teman-teman ya. Jadi pada saat turun, gini ya teman-teman, masih ada tadi yang kulihat begini. Jadi buang ke depan, ya, kemudian begini. Nah, jadi bukan begini terus kayak gini, bukan ya. Gini, turun, ya. Gini, turun, gitu ya. Mbak Ina tadi aku lihat masih gini, kemudian goyang ke belakang, ya. Oke, sekarang kita ganti yang bahu samping. Yuk, sekarang bahu samping kita buangnya ke samping, ya. Gini, tidak usah terlalu tinggi, ya. 90 derajat cukup, ya. Nggak usah begini, nggak usah, ya. 90 derajatnya cukup. Yuk, semuanya, ya, ke samping ya.
Sekarang ke samping. Yuk. Ya, Mbak Enda bagus. Good. Mbak Arlin bagus. Mbak Elis, yuk. Mbak Adriana, samping ya, Mbak. Ya, bagus. Om Andri. Oke, good, Om. Nggak usah ketinggian, Om ya. Pokoknya 9 derajat aja. Mbak Fahimatun. Ya, bagus, Mbak. Mbak Puji, yuk. Oke, good, Mbak Puji. Mbak Lili. Oke, bagus. Om Anggoro. Om Anggoro jangan ketinggian, Om. Ya, 90 derajat aja, Om. Ya, cukup 90 derajat aja. Ketinggian nanti bahunya cedera. Ya, jangan ketinggian. Ya, jangan ketinggian. Om Yandri, itu ada yang pakai namanya Eser tuh bolak-balik di waiting room. Coba deh, Om Yandri. Oke. Mbak Dini, yuk, Mbak Dini. Iya, bagus, Mbak. Oke. Oke, resen Mbak nanti, Resmiati ntar ke. Om Haris, ya bagus, Om. Iya, bagus. Ya, tempo ya. Nah, tempo juga penting ya. Jadi jangan kecepatan. Nah, mesti dipahamin ya, teman-teman ya. Mbak Rama, oke, good. Mbak Dini, yuk, Mbak Dini. Ya, tadi udah ya. Om Rian belum kata nih, videonya baru on nih. Oke, ya. Oke. Yuk, sekarang kita untuk bahu belakang. Bahu belakang. Ya. Bahu belakang turun begini. Yuk, semua gini. Ya, kemudian bawa samping. Nah, turun. Ya, tegak ya. Bawa samping. Turun, lepas nih. Jadi sampai di bawah nih lepas. Ya. Nah, angkat samping, turun lagi. Bawa samping. Turun. Jadi bukan begini, bukan begini. Ya. Begini, lurus. Ya, lepas aja. Gantungin. Kemudian bawa samping. Oke. Lepas lagi gini, bawa samping. Nah, tapi badannya harus, bungkuknya harus lurus. Oke, yuk. Nah, Mbak Ida bagus, Mbak. Sip. Keren, Mbak. Oke, Mbak Arlin yuk. Mbak Arlin. Om Haris, bagus, Om. Ya, good. Lurus, punggung lurus. Oke, good. Om Bilat ya. Om Bilat coba miring, Om, ke kamera, biar posisi bungkuknya. Nah, oke, bagus. Samping, Om ya. Nah, bungkuknya pokoknya lurus. Nah, cara bungkuk lurus, tarik ya badannya. Mbak Puji, yuk, Mbak Puji. Om Andri, yuk, Om Andri. Nah, bagus, Om. Ya, oke, good. Mbak Elis, bagus. Mbak Arlin. Mbak Arlin masih kurang turun dikit lagi. Coba, agak turun dikit lagi. Nah, gitu lebih bagus. Ya. Nah, bawa samping. Ya, oke, good. Oke, Mbak Adriana. Ya, bagus. Mbak Lili. Ya, Mbak Lili. Ya, bagus. Om Anggoro. Ya, Om. Oke, good. Oke, Mbak Dini, bagus. Ya. Oke, ya. Yang lain video off. Oke, udah ya, udah semua ya. Udah review ya. Oke, nah, berapa koreksi ya, teman-teman ya. Nah, jadi yang penting tempo ya. Jadi tempo. Ada beberapa tadi lupa siapa. Ya, jadi temponya adalah jangan kecepatan juga ya. Jadi misalnya temponya itu sekitar 1 detik 1 detik ya. Jadi 1 detik ke atas, 1 detik ke bawah. Jadi kalau kecepatan juga nggak bagus. Namanya tension time under TUT ya. Time under tensionnya nggak maksimal. Jadi 1, 2. Jadi ada jangan begini, jangan terlalu cepat ya. Nggak bisa ya. Jadi 1 detik ke atas, 1 detik ke bawah. 1 detik ke atas, 1 detik ke bawah ya. 1 detik ke atas, semua gerakan ya. Semua gerakan seperti itu. Jadi tempo juga harus diperhatikan, jangan kecepatan ya. Itu paling penting. Oke. Yuk kita minum dulu. Yang bahu udah selesai. Minum dulu. Kalau ada pertanyaan boleh dibuka. Yang mana yang bahu? Ada yang mau ditanyakan? Nanti pengulangannya ya setelah latihan mau diulang besok atau lusa, usahakan di depan cermin sambil ngontrol gerakannya. Ya, posisi-posisinya benar atau enggak diikuti sesuai dengan yang sebelah dikasih penjelasan sama Mas Ebi ya supaya nggak cedera ya. Kalau misal tanya coach, kalau misal kita merasa tangan kita lebih kuat dari tangan kiri, boleh nggak bebannya itu beda antara kanan sama kiri atau gimana? Oh, kalau bisa sama, Om. Kalau bisa sama ya. Nah, kalau bisa sama. Kecuali boleh beban beda ya. Kalau misalnya kita nggak kidal, kiri yang lebih berat, boleh. Karena biasanya kalau kita nggak kidal, berarti kita biasanya kanan kan. Nah, biasanya kita akan ya, otot kita kayak gini. Otot kita nggak akan simbang sama persis, nggak akan simetris. Gitu. Iya. Mau misalnya agak berbeda, lebih berat di kiri. Nah, kalau yang kidal berarti beratnya di kanan. Kalau mau beda, gitu ya.
Oh Jadi gitu. kalau Berarti latihan, ya, nah, kalau aku latihan misalnya ada beberapa bagian tangan kiriku bukan hanya beda beban, tapi repetisinya biasanya lebih banyak. Nah gitu kalau tangan kiri. Jadi misalnya contoh, aku kalau latihan bisa sampai 15 rep bisa gitu ya, yang kirinya biasanya bisa sampai 20 tuh. Nah kiri only. Nah gitu ya. Kalau misalnya mau membedakan. Nah ini hanya kalau misalnya nanti dilihat ya, kalau misalnya. Tapi kalau pertama ini tidak harus ya, tidak harus. Tapi kalau mau ya, variasi, artinya kalau tadi pertanyaan seperti itu, kiri dan kanan gimana? Yang pertama bebannya kalau bisa sama. Tapi kalau misal pun agak beda, ya bebannya yang kita tidak kidal, berarti bagian kiri yang bisa lebih berat. Nah intinya itu aja. Karena kiri kita kalau yang nggak kidal ya, kiri kita nanti akan banyak berasa teman-teman yang kemarin sudah mulai latihan banget, kok coach kirinya kok kayak lebih lemah atau lebih, memang begitu, ya, betul? Karena kita nggak betul. kidal. Kiri kita ini jarang dilatih, ya. Karena semua teman-teman kita melakukan gerakan biasa di kanan, betul? Ya kita ngambil barang kanan, ya kan, dorong pintu kanan, ya. Jadi bagian sisi kanan kita nih, ini akan lebih banyak apa ya istilahnya, lebih cepat teraktivasi ototnya ketimbang kiri. Nah, kiri kita nih lebih lemah. Kalau yang nggak kidal, kalau yang kidal berarti kanan yang lemah. Nah, jadi harus dibalik. Kalau misalnya mau konsentrasi, ya di bagian kirinya diperbanyak, repetisinya boleh. Nah, gitu ya Om ya. Nah, gitu. Kalau Oke. misalnya mau lebih fokus di bagian sebelah mana, gitu. Karena contoh nih misalnya, ini bau ya, bau kiri kanan. Ini kalau secara porsi ya kelihatan ya, kalau aku sih bisa ngeliat. Ini kananku emang agak lebih gede dibanding kiri, gitu, gitu ya. Nah, jadi kenapa ya? Makanya kalau setiap latihan kiriku akan lebih banyak. Nah, gitu. Bicep sama, kiriku lebih kecil dibanding kanan. Nah, itu normal. Kalau kita mau benar-benar persis sama nggak akan mungkin. Semua bodybuilder itu versinya semuanya pasti ada yang gede sebelah. Nah, gitu. Jadi nggak akan bisa sama persis. Ya, gitu ya. Ya, Om Andri, ada yang bertanya? Silakan. Bang, kalau saya gerakan tadi ke sini atau ke sini tadi, itu di sisi tangan di sini, ya, itu kok ada yang sakit ya, Bang? Oke. Itu apakah dulu saya cedera gitu waktu pernah nge-gym? Oke, nah berarti udah ngaku nih, pernah nge-gym dulu sebelumnya ya? Pernah nge-gym? Dulunya pernah Iya nge-gym? kan saya nanya sama Bang ini, terus berhenti kan? Oke, ya jadi kalau misalnya ada yang sakit, yang perlu diperhatikan adalah nyerinya seberapa nyeri Om. Jadi kalau misalnya nyerinya banget ya, kalau banget nih, nah berarti memang cederanya lumayan kemarin dan belum beres. Nah gitu ya. Nah nanti perlu dicoba lagi. Yang perlu dicoba adalah beratnya kurangin. Nah jadi contoh misalnya gini, coba pakai botolnya aja nih, ya botol kayak Aqua kan ada botol 600 ml itu kan setengah kilo ya. Nah gitu ya. Nah itu coba. Kalau itu juga masih nyeri dan banget nyerinya, ya berarti mau cedera. Nah mungkin hindari dulu bagian itu. Nah udah berapa lama aku nggak tahu, gitu ya. Tapi itu recovery. Kalau mau masih nyeri banget ya mungkin harus cek ke dokter dulu. Bagian yang cedera ya, bagian nyeri. Karena kuncinya gini, dalam kita latihan beban, ya tubuh yang kita latih boleh ada rasa nyeri. Nah itu kuncinya. Nah gitu ya. Kalau sakit ya, ini beda ya antara nyeri. Nah, teman-teman lain ya, antara nyeri dan kemudian agak ngilu, ya agak ngilu nih. Misalnya ini masih baru nih, kemudian baru latihan tadi. Nah kemudian tangan agak ngilu itu nggak apa-apa, itu masih adaptasi. Nah, kecuali nyeri, ya nanti setelah latihan teman-teman akan mengalami namanya DOMS, ya, delay onset muscle soreness, ya jarem bahasa Jawanya, ya pegel. Ya selama pegel nggak ada masalah. Tapi kalau nyeri itu cenderung cedera. Tapi agak ngilu nggak masalah. Ya jadi ngilu misalnya tangan misalnya mungkin karena gerakan baru agak ngilu itu nggak masalah karena masih adaptasi, ya. Tapi kalau nyeri, insya Allah kalau teman tadi ngikutin pemanasan yang benar, insya Allah sih aman. Ya gitu ya. Kalau tadi Om Andri itu ya dicek nanti Om ya, gitu ya. Oke, yuk kita lanjut ya. Oke, yuk. Masih banyak nih gerakan berikutnya. Oke, sekarang berikutnya adalah gerakan tangan. Ya, tangan kita adalah dari sini, ya, ini pergelangan, kemudian lengan atas. Oke, lengan atas ada otot bicep, ada otot tricep. Oke, kemudian ada namanya forearm di sini. Ada 3 bagian. Oke, cara melatihnya. Yang pertama, ya, latihan namanya curl, CURL. Ya, namanya CURL. Jadi gimana? Latihan, sebentar. Maaf. Takutnya nanti. Oke, sip. Ya, latihan basicnya namanya CURL, curl. Ya, nah, basicnya curl adalah latihan begini ya, teman-teman lihat ya.
basicnya adalah naikkan ya pergelangan ke atas, kemudian turun. Sikunya diam. Ini siku diam nih, pegangin, nggak usah goyang-goyang, naikin, turunin. Nah, jadi si siku diam ya, pergelangan yang naik aja ke atas, kemudian turun. Nah, yang membedakan adalah namanya adalah hammer curl, ya, hammer curl begini kayak makhluk, ya. Hammer curl adalah begini, oke. Kalau bicep curl begini. Ya, ini dua gerakan yang berbeda ya. Oke. Kalau hammer curl buat apa? Begini buat apa? Yang pertama, buat forearm. Ini namanya forearm atau pergelangan bawah. Kemudian untuk namanya brachialis. Nah, brachialis ini ya. Nah, ini kalau aku deketin kelihatan ya, ada nyerol di sini. Ini namanya brachialis. Oke. Nah, jadi begini. Kemudian turun. Nah, turunnya sampai bawah ya. Naikin, turun. Nih, sampai bawah. Naik lagi, turun lagi. Oke. Nah, kalau bicep curl begini namanya bicep. Untuk bicep ya. Bicep di sini ya. Naikkan sama, kemudian turunkan. Ya, begini. Naikkan, kemudian turun. Tempo, ingat tempo ya. Buang napas, tarik napas. Buang napas, angkat, full. Tarik napas, turun. Buang napas ke atas, full. Tarik napas ke bawah. Oke, jelas ya? Oke, yuk kita mulai. Kita mulai dengan hammer dulu ya. Begini ya. Oke, yuk. Sambil aku cek ke teman-teman gerakannya. Yuk, yang hammer dulu, yang hammer. Yang begini. Ya. Yuk, Mbak Indah. Ya, begitu sampai atas. Yuk, Marlin. Ya, bagus Marlin. Good. Ya, oke. Mbak Adriana, yuk. Melis. Ya, Melis bagus. Mbak Adriana, yuk. Yang gini dulu, Mbak. Yang gini. Nah, gini ya. Ya. Sampai bawah, Mbak. Turunin sampai bawah. Nah, naikin, sikunya diam. Sikunya diam, Mbak. Jadi sikunya di bawah. Sikunya di bawah, yang tadi aku udah jelasin. Nah, pergelangannya naik aja. Nah, gitu. Iya, sampai ke atas, Mbak. Nah, yang gini ya, yang gini dulu ya. Oke. Om Andri, yuk, Om Andri. Oke, good, Om. Om Aris. Oke, good. Ya, Mbak Dini, bagus. Om Anggoro, good. Budok. Ya, Budok Rehan. Budok Rehan, ya bagus. Ya, benar, Budok. Sip. Mbak Lili. Ya, bagus. Mbak Puji. Ya, lengan ya, lengan diam ya. Oke. Mbak Kasina, bagus. Ya, Mbak Dini tadi udah ya. Oke, nggak apa-apa, Mbak Fahimatun. Oke, yang lain. Oke, yuk sekarang ganti ya. Ganti putar, ya. Ganti dengan putar begini, ya, untuk bicep, ya. Bicep curl-nya begini. Yuk. Ya, Mbak Debi. Yuk, Mbak Debi, yuk. Iya, bagus. Mbak Indah. Oke, Marlin. Oke, good. Mbak Adriana. Iya, bagus. Mbak Elis. Oke, Om Andri, yuk. Nah, kalau Om Andri udah nge-gym harus udah tahu nih. Oke, sip. Good, good, Om. Sikunya diam, ya, benar. Om Aris. Iya, bagus. Om Aris kalau bisa lengannya gini, Om. Jadi agak ditwist ke gini. Jadi bukan begini, ya. Nah, agak keluarin dikit. Jadi maksudnya gini ya. Nah, gini. Jadi posisi kita begini. Nah, kalau begini ini kurang optimal karena bicep kita nih akan lebih ketarik kalau kita makin diputar gini. Nah, jadi ke arah keluar. Nah, gitu benar Om Aris. Nah, gitu angkat. Iya, ya, jadi gini ya. Nah, jadi bukan begini. Kalau dia begini ya atau bicepnya kurang optimal. Jadi kita memang harus putar. Nah, jadi semakin putar, kalau misalnya kita masih bisa diputar lagi agak keluar, ya. Nah, ini makin bicepnya makin kontraksi. Nah, gitu ya. Ya, benar, Maris. Nah, gitu ya. Oke, good. Iya. Oke, Mbak Dini. Oke. Om Rocky. Om Yandri bisa ini ke Om Rocky itu nggak dengan apa? Dok Rehan yuk, Dok Rehan. Ya coba Dok. Iya bagus Dok. Iya bagus. Ya good, bagus banget Dok. Oke, Mbak Lili yuk. Oke good, Mbak Puji. Iya bagus, Mbak Kasina udah oke ya. Om Are yuk. Mau coba Om? Aku nggak bisa lihat ininya lengannya Om. Kalau Om Are.
Oke, ya benar ya. Oke, sip. Udah semua ya. Kalau yang belum mau direvisi, dibuka ini. Om Anggoro, oh ya Om Anggoro belum. Yuk, Om Anggoro, yuk. Om Anggoro ininya jangan ke dalam ya, begini. Kalau aku ngeliatnya tadi masih begini, nih, keluar. Nah, ya, jadi kembali lagi ya teman-teman ya, untuk bicep curl ya. Oke, teman-teman perhatiin lagi ya. Oke, aku pakai dumbbell aja deh. Untuk bicep curl, ya, lihat ya teman-teman ya, untuk bicep curl. Ini begini. Nah, jadi bukan begini. Oke, kalau dia begini, ya, bicepnya kurang aktivasi. Jadi otot bicep kita, ini bicep ya, ini kelihatan ya bicep ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih, ini bicepku ya, emang belum gede ya. Ini kemarin dulu cedera soalnya. Ya, tapi kelihatan ya bicep ya. Oke, lihat ya teman-teman ya. Nah, begini. Kalau kita putar begini, ini kelihatan ya. Nih aku deketin. Oke. Ini kalau tadi begini dia nggak aktivasi. Kalau kita putar begini, nah, ya, nah dia akan lebih aktivasi. Nah, jadi kunci dari bicep curl adalah ininya harus begini. Nah, kalau dia kita makin putar keluar gini makin bagus. Jadi bukan begini. Kalau begini ini nanti aktivasinya beda ototnya. Ya sama kayak ini tadi hammer curl begini ya. Nah, hammer curl ada untuk forearm dan kemudian brachialis. Brachialis di sini nih. Ya. Nah, di sini. Nah, tapi kalau untuk bicep ya kita harus putar begini. Nah, dia baru aktivasinya begini. Nah, gitu ya. Teman-teman ya. Nah, revisinya di situ. Oke. Yuk lanjut sekarang kita ke otot tricep ya. Tricep ada 3 bagian ya, namanya tri ya, namanya tri. Nah, jadi tricep ada 3 bagian. Yang pertama adalah lateral. Lateralnya yang di luar ya, di sini ini lateral. Dari sini ini yang kelihatan. Kemudian namanya long head ya, long head di sini. Kemudian ada namanya medial dekat bicep. Nah, sekarang kita latih yang lateral dan long head. Yang pertama adalah gerakannya namanya tricep kickback ya. Jadi tricep kickback begini ya, teman-teman. Oke. Bungkukin ya. Jadi dari berdiri, kemudian bungkukan, ingat lurus ya. Mau 30 derajat boleh, 45 boleh, tapi intinya adalah menaikkan sikunya ya. Sikunya mau naik sampai segini boleh, 30 derajat boleh, kemudian tendang ke belakang. Oke. Lepas lagi ke depan, tendang lagi ke belakang. Oke. Ke depan lagi, tendang ke belakang. Nah, tendang ke belakang sambil buang nafas. Jadi cara buangnya adalah buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Nah, gitu ya. Oke, gampang ya? Yuk, langsung. Yuk, praktek langsung. Mbak Devi, yuk. Ya. Nah, sikunya diam aja, Mbak. Sikunya tetap diam di atas. Nah, gitu. Oke, good. Ya, bagus Mbak Devi. Rasain kontraksinya. Mbak Indah. Oke, good Mbak Indah. Iya. Ya, luruskan sampai. Ya, Mbak Arlin. Mbak Arlin sikunya kurang naik lagi, Mbak. Coba sikunya naikin lagi. Naikin ke atas lagi gini. Naikin ke atas lagi. Nah, naikin ke atas gini. Ya, tendang belakang saya. Tendang ke belakang. Nah, gitu. Oke. Ya. Gitu ya, Mbak ya. Iya. Terasa ya kontraksinya ya. Oke. Mbak Adriana, yuk. Oke, good. Ya, bagus. Sikunya di atas. Oke. Mbak Elis. Ya, bagus. Nah, Mbak Elis, sikunya jangan ngikut, Mbak. Ya, sikunya pada saya ke depan. Mbak Elis sikunya begini. Nih, sikunya jangan gini lagi. Sikunya diam aja, belakang. Lepas lagi, sikunya lagi belakang. Nah, gitu. Ya. Ya, bagus, Mbak Elis. Om Andri, yuk. Iya, Om. Bagus. Tendangnya ke belakang sampai refleks benar-benar. Ya, Om Aris bener, Om. Oke. Iya, good. Rasain kontraksinya ya. Tricepnya berasa tuh. Ya. Oke, Om Anggoro, yuk. Dari samping. Dari samping, Om. Ya. Nah, bagus. Sampai ke belakang benar, full. Ya. Iya, bagus. Mbak Dini. Mbak Dini sikunya jangan ngayun ke depan, Mbak. Mbak Dini sikunya diam aja, Mbak Dini. Sikunya diam aja, Mbak. Gini, Mbak Dini lihat aku dulu, Mbak Dini. Mbak Dini lihat aku dulu. Gini sikunya ke belakang, gini lagi.
ke belakang lagi. Jadi sikunya diem, sikunya jangan ngikut ke depan. Ya, gitu. Nah, bagus. Ya, gitu ya Mbak ya. Mbak Kasina, ya oke. Mbak Puji, yuk. Oke, good. Mbak Lili bagus. Om Amrozi, yuk. Oke, bagus Om. Iya, kelihatan, aku kelihatan kok. Om Bilat, yuk, Om Bilat. Bisa Om? Iya, tendang belakang, bagus Om. Iya, bagus. Dok Raihan, iya bagus Dok. Oke, sip. Oke, yang lain. Oke, udah ya, udah semua ya. Oke, yuk sekarang kita masuk yang otot tricep long head sama medium. Namanya tricep extension. Ya, gambarnya angkat atas kepala gini, lepas di belakang. Ya, taruh di belakang, kemudian angkat. Oke, yuk. 1, yuk semua yuk. 2, 3, hati-hati ya, pegangnya ya, naikin ke atas. Oke, kalau yang punya resisten band, ya, resisten band sama, ya, resisten band tapi diikat, diinjak talinya, ya konsepnya sama, ya. Kalau yang resisten band, ya, konsepnya sama, ya, tricep extension begini, ya. Oke, 1, 2, 3, 6 gitu ya. Yang pakai resisten band, yuk. Yuk semua yuk. Mbak Indah, bagus. Mbak Arlin yuk, Mbak Arlin. Mbak Elis, ya bagus. Om Aris, yuk. Naikin ke atas. Good. Oke. Mbak Dini, bagus. Mbak, iya bagus. Om Anggoro, oke. Om Bilat, oke. Dok Raihan, yuk. Dok Raihan. Udah, tadi udah ya? Oke, ya udah. Oke, Mbak Lili. Iya, bagus. Nggak apa-apa, 1. Mbak Puji. Oke. Mbak Dewi. Iya. Oke, sip ya. Nah, oke. Nah, sip. Nah, itu otot tricep ya. Nah, kita istirahat dulu ya, minum dulu. Ada yang mau ditanya, silakan buka mic-nya. Tanya coach, tadi kan pas di gerakan sebelumnya kan kontraksinya keras banget nih pas ke belakang. Kemudian pas yang tricep ini jadi agak nyeri gitu, apa memang normal ya atau gimana? Nyerinya di mana, Om? Ketika angkat ini jadi lebih berasa. Tapi ini udah agak hilang sih. Tadi pas ketika Nah, jadi gini. Maksudnya gini ya, teman-teman ya. Dalam semua bentuk gerakan pada saat kita baru mulai ya, pasti akan adaptasi di mana pasti ada nyeri. Nyeri kita bicara nyeri cenderung ngilu ya maksudnya ya. Bukan nyeri juga. Gitu. Jadi nggak apa-apa Om Bilat. Jadi itu biasa gitu kan. Nah, tapi nanti nih kalau misalnya udah selesai ini segalanya nyerinya nyeri banget segalanya itu baru cedera. Jadi kalau misalnya lagi baru mulai ada nyeri segala macam itu baru ototnya masih kaget. Nah, gitu. Karena kita baru ngangkat beban kan. Baru gerakan baru. Nah, karena sama juga nih kayak misalnya aku gitu ya. Latihan yang sama targetnya misalnya otot tricep. Nah, kayak tadi kalau di gym itu bisa yang begini ya, untuk ini bisa namanya row push down begini. Nah, ini kayak misalnya contoh digantikan kayak misalnya untuk yang tadi pakai pakai resistance band. Nah, ini bisa namanya row push down. Nah, kayak gini ya. Jadi ini ke bawah. Nah, ini namanya row push down begini. Nah, ini tarik ke bawah. Ya, jadi bentuk yang sama ya, target otot yang sama, gerakan berbeda itu kadang-kadang bisa menimbulkan rasa yang baru lagi. Nah, gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang masih baru memang itu ada perlu adaptasi namanya. Ya, jadi nggak ada masalah ya, Pemilat ya. Gitu. Oke? Ya. Sip. Yuk, kita lanjut gerakannya, masih banyak nih. Ya, oke. Sekarang kita latihan yang otot punggung, ya. Jadi otot punggung ini besar ya. Jadi mulai dari kalau aku flex ini, ya, ini mulai dari upper trap di sini ya sampai ke bawah lower back ya, jadi sangat besar ya. Dok Rehan apa Dok tadi ya? Oke. Ya Dok, semangat Dok ya. Oke ya, sekarang kita latih yang untuk otot punggung. Nah, sekarang khusus otot punggung ya, ambil kursi ya, yuk ambil kursi ya, kursi atau bangku boleh terserah ya, diambil dulu teman-teman ya kursinya. Oke, ambil kursi. Oke ya.
Oke. Nah, udah? Udah berkursi semua? Oke. Nah, jadi konsep latihan punggung, ya, konsep latihan punggung. Oke, bentar. Latihan punggung untuk, ya, untuk pakai dumbbell adalah gerakan namanya row. Nah, jadi konsep row adalah konsepnya dari bawah ke atas dan harus begini, ya. Tarik sikunya, turun lagi, tarik sikunya, ya. Jadi pergelangan ini hanya ngikut, dia tidak goyang, ya. Jadi sikunya naik, siku kita naik, sep, turun lagi, ya. Naik lagi, turun lagi. Kalau tadi tricep kickback kita gini tendang belakang kan. Nah, kalau row gerakannya sikunya naik, kemudian turun, ya. Naik, kemudian turun. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Jadi konsepnya begitu ya. Sorry. Paham ya, teman-teman? Nah, sekarang kenapa pakai kursi? Oke. Kita pakai kursi supaya lebih aktivasi namanya otot latissimus dorsi saya. Ya. Nah, jadi gerakannya adalah row-nya adalah begini. Ini teman-teman kita ngambil di kanan, ya. Jadi satu-satu, ya. Begini, pegang kursinya, kemudian begini, ya. Kaki belakang, kemudian turun sampai bawah, tapi jangan nyentuh lantai. Nah, jadi kita kayak mau ngambil barang, ya, begini, kemudian tarik. Tep. Oke. Turunin lagi, ya. Naikin lagi. Nah, kenapa sampai bawah? Kita aktivasi otot sayap. Ini otot sayap di sini nih, gede ya. Nah, kita turunin, ya, tarik lagi, ya, turunin. Nah, ini sayapnya bekerja nih. Nah, jadi aktivasi otot sayap, ya, akan lebih maksimal, ya, pada saat kita mengambilnya jauh ke bawah. Nah, gini, tarik sikunya, Pep, ya, turunin, oke, agak bawah, tarik lagi. Nah, gitu ya, paham ya? Oke, yuk, kita coba yuk. Basic dulu gerakannya, biar aku cek. Om Aris, yuk. Ya, bagus Om. Nah, siku ya, siku yang tarik ya Om. Oke, sip. Ya, benar, sikunya. Jadi kontraksinya siku. Yuk, Mbak Indah, sikunya narik. Oke, good. Mbak Arin, iya, bagus. Siku ya, fokus di siku. Ya, Mbak Adriana, bagus. Mbak Elis perlahan, jangan buru-buru Mbak. Temponya, ya. Oke, Om Anggoro, iya, bagus Om. Iya, oke gitu ya, siku yang dinim. Oke, temponya jangan buru-buru Om Anggoro. Mbak Dini, yuk. Iya, bagus. Mbak Kasina, bagus. Mbak Debi, yuk. Iya, bagus. Mbak Puji, oke. Om Rocky udah bisa, Om Rocky? Iya, bagus Om Rocky. Om Bilat bisa, Om Bilat? Yuk, bawah. Iya, siku ya. Om Amrozi? Nggak kelihatan nih Om Amrozi nih. Oke. Ya, mostly semua udah benar ya. Ya, gitu ya. Oke, ada yang kelewat nggak ya? Ya, Om Amrozi kelihatan. Iya, ya, benar-benar. Udah kelihatan. Oke ya. Jadi, nah, kenapa harus di siku? Ya, karena aktivasinya di situ. Karena kita bisa karena gini, banyak orang yang melakukan gerakan row salah, ininya yang digerakin. Nah, sehingga akhirnya ini yang gede. Ya, pergelangan yang gede. Nah, jadi konsep latihan row adalah kita narik sikunya. Ya, jadi dari bawah ke tadi, narik. Ya, kemudian satu lagi, satu sisi gini, satu sisi lagi. Ya, gitu ya. Nah, jadi kenapa harus pakai satu? Karena pakai kursi supaya aktivasi otot lats. Jadi lats ini dari sini nih, dari sini sampai sini. Ini gede banget, ya. Jadi dua bagian otot di punggung atau otot back namanya di punggung kita yang besar adalah yang pertama adalah otot trapezius, ya. Jadi trapezius ini dari atas, ya. Jadi kalau teman-teman lihat nih dari sini nih, nah ini kelihatan ya, ada yang melekuk ya. Nah ini namanya trapezius atas, ya. Kalau dari sini kelihatan. Nah ini namanya trapezius atas. Nah ini yang narik. Ya, jadi kalau misalnya lihat bodybuilder dia bisa sampai ke atas, nah itu namanya upper trap. Kemudian ada namanya middle trap, lower trap. Nah itu bagian yang pertama yang besar di otot punggung. Yang kedua adalah otot sayap. Nah itu bagian yang kecil-kecil ada namanya rhomboid, ada infraspinatus dan sebagainya, termasuk lower back. Ya lower back juga di bawah, ya di punggung bawah. Ya gitu ya. Itu latihan untuk otot back. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yuk minum dulu yuk. Om Ebi. Ya.
Saya mau tanya, itu ketika gerakan row tadi, itu antara yang ke bawah dan ke atas itu memang kerasa di bagian dada ya, Om? Harusnya enggak, bukan di dada sebenarnya, tapi mungkin karena gerakannya aja. Tapi aktivasinya bukan di dada, Mbak Manani. Oh gitu. Tapi ada memang ada yang ada kerasa gerakan di situ gitu ya? Ya mungkin karena gerakannya ada narik, tapi sebenarnya bukan di dada sebenarnya konsentrasinya. Nanti konsentrasinya kan di belakang ya, di belakang. Belakang itu. Belakang. Jadi makanya kenapa ada konsep gerakan yang namanya menarik ya, pulling ya, pulling menarik itu semuanya adalah otot back. Nah, termasuk kalau contoh misalnya pakai resistance band. Nah, kalau resistance band lebih fleksibel. Nah, gerakan row agak sulit kalau misalnya, bukan agak sulit ya, maksudnya variasinya nggak begitu banyak ya kalau hanya pakai dumbbell ya, karena gerakannya memang hanya dari bawah ke atas. Tapi kalau kita pakai resistance band ya begini ya, ini gerakannya banyak variasinya. Contoh ya, kalau misalnya begini ya, narik nih. Nah, ini juga row nih, sama. Oke ya. Nih, kalau ini kelihatan ya, kelihatan. Oke. Nah, lihatin otot backku ya. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini kontraksi ini. Ada yang ini ya. Ya. Nah, jadi semua yang gerakan menarik ya, itu semua otot back, Mbak. Ya, teman-teman ya. Nah, jadi fokusnya nggak ke bawah ke atas itu ya, nggak, itu juga kan yang barusan pakai resistance band kan mendatar gitu kan. Yang penting belakangnya yang kena gitu ya. Betul. Jadi semua gerakan row itu adalah semua gerakan menarik. Gerakan menarik konsepnya row. Nah, nanti kita belajar habis itu gerakan push mendorong itu untuk otot dada. Tapi semua gerakan menarik untuk otot row. Untuk otot tubuh. Nah, kalau misalnya contoh lagi, jadi misalnya contoh ya, salah satunya, misalnya kalau kita nggak pakai cantolan, jadi kalau misalnya resistance band bisa ada dua, jadi pakai cantolan bisa enggak. Contoh yang satu lagi adalah ini otot bawah belakang, yang tadi kita balik lagi di otot bawah belakang. Nah, kalau aku begini nih kelihatan ya, nah di sini nih bawah belakang, termasuk sama otot trap. Nah, itu juga bisa dilatih dengan namanya ring dart fly seperti ini. Nah, ini begini. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ya kontraksinya otot backku kan kelihatan nih. Nah, jadi kalau kita mau targetkan otot trapnya di atas, tengah atau bawah, kita bisa lakukan dari atas ke bawah. Kalau misalnya otot trap bawah, kita dari atas ke bawah. Nah, ini. Atas lagi, turun ke bawah. Oke, ini. Jadi semua konsep latihan back itu adalah menarik. Nah, gitu. Cuma kalau misalnya pakai dumbbell ya memang hanya dari bawah ke atas, makanya tadi gue bilang variasi itu ya. Bisa dicoba. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau variasinya banyak di otot back, ya memang pakai resistance band. Kalau di tempat gym, nah itu banyak variasi mesinnya. Mesin ya, kita bicara mesin. Nah, sehingga sambil duduk pun ada yang gerakan row, tapi mesin ya. Nah, gitu. Jadi sama kan konsepnya begini. Nah, kalau misalnya juga, contoh ya, kita motivasi dengan gerakan lebih aktivasi lagi, contohnya. Aku taruh di atas ya. Ini cantolan. Oke. Nah, sekarang aku taruh di atas. Nah, ini sama juga. Ngerow juga. Nah, ya. Kalau kayak gini, nah ini juga sama, Mbak. Nah, jadi row juga. Tapi kita bisa lebih contoh misalnya satu-satu ya. Nah, jadi kayak tadi nih, satu. Nah, jadi kita bisa lakukan lebih panjang lagi. Kita nariknya begini. Nah, ya, misalnya nih, ya tadi ya kayak dumbbell dari bawah ke atas kan, ini kita dari atas ke bawah. Gini. Nah, bisa juga dari gini. Nah, jadi variasinya bisa banyak, Mas. Nah, gini. Nah, ini untuk aktivasi lats-nya, ya, lats di sini nih dari atas ke bawah. Nah, ini lebih kontraksinya lebih banyak lagi. Ya. Nah, begini. Ya, kita narik lagi. Begini. Nah, gitu. Jadi konsepnya adalah latihan back itu menarik, nah tinggal kita mau fokusnya di mana. Nah, gitu. Kalau basicnya dumbbell, kenapa tadi aku ajarinnya harus dari bawah supaya otot trapnya kena, ya, otot sayapnya kena dari bawah. Nah, gitu. Kalau bisa variasinya ini, Mbak. Bisa variasinya hanya begini aja. Ini juga row juga. Nah, begini, ya. Naikin. Ya, kalau depan begini ya. Nah, ini kalau mau teman-teman melakukan juga sama, ini row juga nih. Turun.
Tapi itu Nice. cuma atas aja ya Om kalau kayak gitu. Iya. Jadi legs-nya kurang karena kita cuma gerak. Tapi nariknya ada Iya. di situ. Back-nya kena juga. Ya gitu. Okay. Ya. Oke. Ya, Oke, terima kasih. Oke, yuk kita lanjut ya. Nah, minum dulu, yuk. Oke, sekarang kita masuk gerakan untuk otot dada. Ya. Oke, otot dada banyak variasi, tapi kalau tadi lo adalah gerakannya adalah menarik. Ya, oh ya tadi yang resistance band bisa dipesan di Ketovitas ya. Nanti bisa kontak Om Yandri dalam 1 bulan. Oke, sekarang kita masuk ke otot dada. Nah, otot dada, kalau row itu adalah gerakan menarik, pulling. Nah, sekarang kita belajar gerakan push, yaitu untuk otot dada. Oke, nah sekarang gerakan otot dada yang optimal, ya, yang optimal adalah push up. Ya, nah teman-teman harus belajar. Bagi teman-teman baru nggak apa-apa, belajar ya. Nah, cara belajarnya adalah yang pertama. Oke, yang pertama nih, teman-teman ada tembok, ya, ada tembok. Nah, belajar push up pakai tembok dulu, ya. Adalah sinkronkan bagian pundak nih. Kita punya pundak ya, pundak dengan bokong. Nah, karena gerakan push up ini harus begini, ya. Nah, kalau teman-teman masih baru, biasanya bokongnya ketinggalan. Nah, jadi cuma biasa gini nih, naik turun bokongnya ketinggalan. Nah, jadi untuk belajar menyinkronkan, ya boleh namanya wall push up seperti ini. Jadi wall push up begini, ya. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Ya. Nah, jadi wall push up adalah kasih jarak, ya. Teruskan, ya. Kemudian sejajarkan gini lebarnya. Jadi push up ini adalah lebarnya sebahu, ya. Jangan kelebaran, ya. Jangan kedeketan, segini, ya. Nah, gini, oke. Kemudian kasih jarak. Kemudian kayak kita lepasin badan kita ke tembok. Nah, oke. Dorong lagi. Turunkan, dorong lagi. Turunkan, dorong lagi. Nah, ini teman-teman belajar untuk yang baru pemula, ya. Tujuannya adalah melatih pundak sama bokong ini turunnya bareng, ya. Nah, oke. Kalau yang itu tahapan pertama, ya. Kalau mau ditembok namanya wall push up. Yang kedua, oke. Yang kedua pakai kursi. Nah, pakai kursi begini, oke. Begini, oke. Lurus gini ya. Nah, mau begini juga boleh, tapi yang penting adalah latihannya adalah turun, bokongnya sama. Naik lagi. Turun, bokongnya ikut ya. Naik. Turun lagi, naik. Nah, jadi bokongnya ikut. Nah, itu kunci utama dari pusat. Yuk. Oke, yang pakai kursi boleh, yang pakai tembok boleh. Yuk, dicoba yuk. Om Bilat, pakai tembok boleh? Iya, bagus Om. Nah, iya gitu. Iya, oke, sip. Om Aris, turun. Iya, bagus Om. Om Manggaro. Oke. Om Rocky bisa Om? Ya, kalau yang pakai kursi jangan paksain turun sampai bawah, nggak apa-apa. Turun sepertiga aja nggak apa-apa. Yang penting sinkron pundak sama bokong. Nah, itu paling penting. Ya. Oke, Mbak Adriana, yuk coba. Mbak Arlin, yuk Mbak Arlin. Mbak Indah udah belum ya? Oke, Mbak Arlin. Nah, oke. Nah, pundaknya udah benar, cuma sinkron sama bokongnya belum ya Mbak Arlin ya. Nah, nanti harus di-review lagi ya pakai ini. Tapi pundaknya tadi turunnya udah bagus. Ya. Mbak Debi, yuk. Yuk lagi Mbak Debi, yuk. Iya. Nah, maaf Mbak, bokongnya turun dikit lagi coba. Nah. Iya, nah gitu, sip. Oke. Ya, bagus Mbak Debi. Oke. Mbak Puji, bisa Mbak Puji? Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, belajar dulu. Yang penting pundaknya. Oke. Ya. Oke, Mbak Adriana. Ya, nggak apa-apa, pakai tembok ya. Oke, sip. Oke, berapa koreksi ya, teman-teman ya? Oke, koreksi ya. Bagi yang masih belum bisa, ya, yang masih begini tadi, ya, teman-teman lihat ya. Kalau yang belum bisa lurus, yang baru begini, ya, naik. Ini naik nggak apa-apa, ya, buat latihan dulu. Tapi teman-teman harus melatih dengan, ya, pakai
cermin ya atau handphone pakai mode selfie ya sambil lihat ya untuk sinkronkan bokong sama pundak karena harus lurus begini ya. Turun dikit nggak apa-apa kalau belum kuat, segini nggak apa-apa, naik lagi, turun lagi nggak apa-apa. Nah kalau masih belum kuat makanya tadi aku ajarin pakai wall push up ya. Jadi pakai wall push up begini ya, lurus ya, turun, nah tenang, turun, tenang, turun. Nah jadi PR pertama yang teman-teman yang pemula adalah bagaimana mensinkronkan pundak dengan bokong. Nah, kenapa push up ini sangat penting ya atau latihan untuk dada? Yang pertama, untuk cowok ini akan dadanya akan lebih bidang. Itu yang pertama, ya. Yang kedua untuk wanita juga sama untuk postur dan kemudian juga membentuk nanti payudara bentuknya juga akan lebih bagus. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena akan bukan mengencangkan payudaranya, otot dadanya dulu. Nah, itu akan interaksi dengan nanti bagian di bagian payudaranya. Nah, itu juga kenapa latihan otot dada itu sangat penting bagi wanita juga. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi harus praktek terus ya. Yang penting aku ajarin dulu basicnya. Nanti teman-teman harus mulai latihan terus ya. Karena push up itu paling tidak menggunakan setengah dari BB kita. Jadi kalau misalnya teman-teman BB-nya 50 bagi yang wanita, ya itu paling enggak berat 20 sampai 25 itu dengan push up. Ya, wall push up aja tuh udah lumayan ya. Nah, coba aja ya latihan di situ. Jadi bisa direview dengan kita pakai cermin ya atau dengan misalnya pakai handphone, pakai mode selfie ya kita bisa lihat review. Jadi kita harus belajar terus, nge-review terus, betul nggak? Karena posisi push up ini adalah pokoknya begini, ya. Nah sehingga nantinya teman-teman udah bisa mulai ya push up-nya di bawah. Nah kalau ini bawah, nah ini baru full. Nah gini ya, nah ini bawah, nah baru kalau nanti bisa atau pakai dengkul juga boleh. Nah begini dengkul naikkan turun. 1, ya, 2, ya, 3, nah gini. Kemudian baru full. Nah, full begini. 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Perlahan. Ya, makanya kalau memang benar-benar baru latihannya di wall push up, ya. Wall push up untuk coba sinkronkan dulu, ya. Gitu ya. Ada yang mau tanya? Mas Hamzah? Yuk, minum dulu. Dibuka mic-nya kalau ada yang mau ditanyakan. Mas Ebi. Ya. Mas Ebi mau tanya. Ya, Mbak. Itu kalau misalnya push, saya kayaknya dari dulu tuh selalu coba, tapi kayaknya yang lebih kerasa itu di otot lengan atas itu dan kayaknya nggak kuat gitu, sakit. Oke, jadi Mbak. kayak Jadi gini. Oke, jadi kerasa di sini dari dada. Itu gimana ya, Om Ebi? Oke, jadi gini. Nah, jadi kontraksi di latihan dada itu yang paling penting. Jadi latihan otot dada pasti akan melibatkan 3, Mbak Indah. Jadi 3 otot. Yang primary, nah ini tergantung dari fokusnya, Mbak. Jadi yang pertama ya primary-nya ada 3 otot yang berkontraksi. Yang pertama otot dada, yang kedua otot bahu depan. Nah, jadi kalau tadi berasanya di bahu emang benar, karena bahu depan nih yang di sini nih. Nah, kalau begini nih. Nah, ini bahu depan ini akan terkena. Ya, jadi kalau kita mendorong, ini bahu depan semua kena. Nah, jadi mungkin kalau tadi Mbak Indah berasa di bahunya, nah bagian kontraksinya yang mesti harus diperhatikan. Yang pertama, ya lebarnya Mbak. Nah, jadi lebar. Ya, jadi jangan begini, jangan juga begini. Ya, jangan terlalu lebar. Jadi sebahu. Nah, kemudian pada saat mendorong, ya, nah ini belajar ya, ini belajar. Nah, jadi pada saat mendorong, belajar kontrasikan otot dadanya. Nah, jadi dadanya harus dikontrasikan sambil kita dorong. Nah, ini memang perlu latihan, Mbak. Gitu ya. Nah, kalau kita mendorongnya lebih kencengnya di lengan, ya, di lengan. Karena ada 3 otot ya. Otot dada, otot bahu depan, kemudian otot tricep. Nah, 3 ini bekerja semua. Nah, kalau lebih kenceng di lengannya, ya, nanti otot tricepnya yang lebih gede. Nah, gitu. Nah, jadi kita harus bisa belajar untuk mengkontrasikan dada. Bisa. Nanti teman-teman harus belajar. Nih, jadi kalau misalnya gini nih. Nah, ya jadi ini dada kita bisa kontrasikan. Nah, gitu. Sama cewek bisa, sama semua. Ya. Nah, jadi pada saat kita dorong, jadi kita mendorong ini kita juga harus namanya mind muscle connection ya. Nah, jadi mind muscle connection ini adalah kita benar-benar merasakan dorongannya itu di dada. Nah, gitu. Bukan dorongannya di sini. Nah, walaupun di sini nanti akan terlibat, Mbak. Tapi bagaimana switching ya mind muscle connection-nya, koneksi kontraksi utamanya adalah dadanya yang kita dorong, ya kita mendorong kan. Nah, tapi dada kita juga ikut dorong. Nah, gitu.
Itu kuncinya latihan otot dada di situ, Mbak, termasuk push up. Ya mau bench press kalau di gym itu juga sama konsepnya. Karena push up dengan bench press itu beda posisi aja, yang satu turun, yang satu tiduran. Sebenarnya konsepnya sama. Makanya yang pertama salah satunya adalah, Mbak, ininya jangan naik, ya. Upper trap-nya jangan naik. Jadi harus turunin. Nah, jadi jangan begini. Ininya harus turun ke bawah, bahunya. Baru dorong. Nah, banyak juga orang yang melakukan push up, ininya naik. Nah, kalau naik lebih banyak, nanti ininya upper trap-nya juga ikut terlibat. Jadi harus diturunin. Nah, sama juga kalau di gym bench press ya, nah, kita harus nurunin ininya. Nah, jadi jangan naikin ininya. Nah, gitu ya, Mbak Indah ya. Memang pelan-pelan saya harus belajar, tapi kunci utamanya adalah latihannya adalah memang kita harus bisa dorongnya pakai dada, otot dadanya. Gitu ya, Mbak ya. Singkatnya gitu ya. Terus mesti fokus terus ya Om Ebi. Iya, nanti lama-lama bisa, Mbak. Lama-lama bisa. Kalau memang pertama memang mungkin agak bingung ya, tapi ya itu tadi, kan kita melatih ini bagian mana yang mau kita kontrasikan kita bisa latih. Nah, maksudnya kita bisa fokuskan di situ. Makanya itu yang nanti hasilnya terjadi lebih banyaknya di situ. Nah, contoh kayak tadi balik lagi, kayak misalnya yang di row, ya banyak orang melakukan row salah, ya. Dia lebih konsentrasi nariknya adalah di pergelangan, sehingga akhirnya yang gedenya di sini. Nah, gitu, di forearm-nya. Nah, makanya kalau row itu tadi, kalau apa aku ajarin adalah sikunya tarik. Nah, jadi konsentrasi siku. Karena kan bagian tubuh kita bisa gerakin begini atau ini yang naik. Kalau kita begini, ya aktivasinya di sini. Kalau ini yang bekerja, ini yang bekerja. Nah, sama dengan push up juga. Push up atau floor press sama sambil tiduran pakai dumbbell sama. Jadi konsepnya dada kita harus kita kontrasikan pada saat mendorong. Nah, gitu. Karena kuncinya dari latihan dada adalah mendorong. Jadi pada saat mendorongnya, ya, ini yang harus benar-benar kita nah gini ya, kalau misalnya ini, nah ini kan dari kontraksi nih. Nah, kelihatan ya, tonton ya. Atau kontraksi. Nah, gitu. Nah, jadi sama cewek juga bisa, ya. Nah, jadi sambil dorong, kontrasikan. Nah, baru itu nanti akan optimal. Ya. Jelas ya, mainnya ya? Satu lagi Om Ebi. Ya. Terus saya pengen nanya juga nih Om Ebi. Itu kan biasanya kalau cewek-cewek satu lagi Ebi. Bentar, Mbak Indah suaranya putus-putus. Ya, suaranya putus-putus, Mbak. Gimana? Halo, Om Ebi. Ya, udah kedengeran. Nah, gimana? Lanjut. Putus-putus. Oh, iya. Satu lagi nih, saya mau tanya mengenai lengan. Ini kalau misalnya cewek-cewek kan, kalau saya agak naik berat badan sedikit dulu, pasti larinya ke lengan gitu. Lengannya jadi gede. Nah, saat ini pun masih rada gede dan kayaknya mungkin lemak kali ya Om Ebi ya. Jadi kalau seandainya kita latihan beban seperti itu nanti akan membuat lengannya kayak tambah gede, tambah keker yang gimana gitu nggak Om Ebi? Ya, akan membuat lengannya makin gede atau gimana? Nah, lengannya bagian mana dulu, Mbak? Karena lengan ada dua. Ini ada bicep, ada tricep. Kalau bagian yang tricep lebih gede, berarti harus bagian otot tricep yang harus dikurangin. Di mananya? Tricep. Di tricep. Oke. Sekarang ini udah mulai kecil, tapi kayaknya ini banyak lemaknya gitu loh. Tapi apakah nanti kalau latihan beban kayak nah gini, jadi konsep gini, kalau memang lemaknya masih banyak, pada saat kita latihan beban, itu akan bisa ngikis lemaknya Mbak nanti. Nah, Mbaknya udah KF kan, udah keto kan? Mbaknya udah keto kan? Nah, jadi nanti itu akan ngebantu untuk burning fat-nya di situ Mbak. Gitu. Jadi nggak usah khawatir nanti kemudian ototnya gede, lemaknya gede, nggak gitu. Justru makanya banyak orang masih salah paham di situ. Pada saat kita udah mulai latihan beban, kemudian kita konsentrasikan, misalnya masih gedenya di sini nih, tapi gede lemak ya, bukan gede otot ya. Nah, pada saat kita mulai latihan, ini nanti lemak di bagian sini akan kalah dengan otot yang udah mau menggantikan. Nah, gitu konsepnya. Gitu ya, Mbak ya. Jadi jangan khawatir, kemudian nanti jangan berpikir kalau misalnya nanti latihan misalnya pusat segala ini tambah gede gitu. Gara-gara nih sekarang masih ada lemaknya, nanti lemaknya akan lama-lama akan menghilang. Karena itu namanya body fat, body recomposition. Jadi perubahan rekomposisi tubuh. Nah, gitu. Jadi body fat-nya akan turun, ototnya akan nambah. Gitu ya, Mbak Indah ya. Oke. Jangan nggak usah khawatir. Nah, ya. Iya. Oke, yuk kita lanjut yuk. Sekarang otot core ya. Cuma jam 11 nih. Ya. Otot core ya.
Otot core gampang, core di sini ya, termasuk abs ya. Jadi teman-teman yang misalnya masih pusing dengan bagian perut masih gede, banyak lemaknya, masalah karena memang itu bagian perut bagian yang terakhir lemaknya ya. Bagian sini terutama ya, yang bagian lower abs ya. Nah, yang paling penting latihan core adalah ngeplank. Ya, ngeplank gimana? Ya, ngeplank gini, cukup gini, ya, pakai siku, ya, kemudian tahan, ya. Nah, ini main durasi aja, ya. Jadi jangan ke bawah, jangan terlalu ke atas, ya, begini, ya, kemudian tahan. Nah, ini main durasi, teman-teman ya. Oke. Nah, bisa dicoba, ya. Sekuatnya, kalau misalnya belum kuat cuma 15 detik nggak ada masalah, ya. Kalau 15 detik aja nggak ada masalah. Yuk, Mbak Dini, yuk. Yuk, angkat. Nah, bagus. Turunin dikit, Mbak. Maaf, bokongnya turunin dikit. Dikit lagi, turun. Ya, gitu, sip. Oke, sekuatnya ya. Kalau nggak kuat, turun, udah nggak apa-apa. Ya, bagus. Oke. Om Haris, bagus. Mbak Dede, oke. Yuk, Dok Rehan. Oke, Mbak Indah, yuk. Mbak Andriana, bisa? Ya, sekuatnya aja, Mbak. Kalau nggak kuat, nggak apa-apa. Om Manggoro bisa? Oke, kalau udah nggak kuat, lepas aja udah. Ya. Jadi mainnya durasi. Ya, yang penting lurus. Nah, bagus. Mbak Arlin, bagus. Sip. Ya. Kalau udah nggak kuat, nggak apa-apa. Mbak Elis? Ya, kalau udah nggak kuat, lepas ya. Oke. Ya, sip. Mbak Arlin, bagus. Yang lain? Nah, gitu ya. Oke, dah. Nah, kunci latihan plank ya adalah main di durasi. Jadi, boleh latih tiap hari untuk plank. Ya, jadi silakan teman-teman mau ngelatih tiap hari boleh. Paling enak pagi hari ya untuk latihan core. Ya, jadi untuk latihan core itu adalah plank. Kemudian yang berikutnya ya. Ya, plank. Ya, itu plank. Terus yang berikutnya adalah bisa pakai mungkin ini banyak juga namanya roller ya. Roller ya. Ini juga sama ya. Ya. Nah, sorry. Ya, kelihatan ya. Nah, ini juga untuk core ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, ini latihan nih buat core. Nah, tapi itu nanti ya. Kalau teman-teman mau variasi, ya, itu buat latihan core juga, ya. Itu namanya roller apa gitu pokoknya. Oke, ya, itu latihan core ya. Jadi nggak perlu mikir nanti latihan untuk six pack segala macam, latihan core dulu. Nanti lama-lama itu untuk ngurangin body fat bagian perut. Oke, ya sekarang terakhir bagian lower body ya. Oke, bawah tubuh ya, kita ada otot bokong ya, glutes, kemudian paha depan, paha belakang, kemudian betis ya, ada 4 bagian utama ya. Otot glutes ya. Nah, teman-teman untuk latih otot glutes terutama yang wanita ataupun yang ngerasa kemarin pada saat lemaknya udah hilang, yang bagian pantat jadi keras ya. Kenapa? Karena lemaknya udah hilang ya. Salah satu untuk melatih yang paling penting adalah gerakan namanya hip raise ya. Jadi begini ya. Tiduran. Oke, teman-teman, gini. Tinggal naikin. 1 2 oke, 3 4 ya, tahan. Nah, pada saat begini nih, ini kontraksi atau glutes-nya. Turun lagi. Nah, gini. Nah, ini bagian sini yang kontraksi. Oke. Gitu ya. Nah, itu namanya hip raise. Ya, pinggangnya ke atasin sambil tidur. Nah, ya Om Aris, oke. Ya, sambil tidur bisa. Mbak Dewi benar. Ya, naikin bokongnya ke atas. Ya, benar Mbak Dewi. Sip. Bagus. Ya. Mbak Arlin, naikin Mbak. Iya, oke. Kalau mau ditahan 5 detik, akan lebih kontraksinya lebih berasa. Ya. Oke. Gitu ya, Mbak Dini. Ya, bagus. Nah, tahan pada saat ini 5 detik, turun lagi. Mbak Dewi udah oke. Ya. Om Manggoro, ya bener Om. Oke, itu basic ya. Mbak Ina mau coba Mbak? Yang hip raise. Oke, yang lain. Oke, gitu ya. Itu untuk otot glutes ya. Berasa ya kontraksinya otot glutes. Ya. Nah, itu di situ ya. Yuk Mbak Ina coba. Nah, tahan di atas. Oke, turun lagi. Tahan di atas dulu. 5 detik. Nah, rasain kontraksinya. Turunin lagi. Ya. Oke. Naikin lagi. Iya, tahan. Nah, berasa ya kontraksi glutes-nya? Oke. Turun. Dah. Tahan 5 detik di atas 5 ya. Nah, itu lakukan rutin tuh. Nah, itu untuk melatih otot glutes. Oke, basicnya. Oke, ya lanjut.
Ya, yang berikutnya, ya kita latihan squat. Ya, squat sebenarnya juga melatih otot glutes, ya. Tapi lebih dominan di paha depan. Nah, jadi squat adalah yang paling penting, gerakan squat masih banyak salah, adalah kita menarik bokong ke belakang. Nah, jadi tarikan yang pertama adalah bokongnya ke belakang, ya, bukan lututnya ke depan, bukan. Nah, banyak orang salah melakukan squat adalah begini dulu. Nah, bukan. Tarik bokong ke belakang, cep, ya. Jadi turunin, turun sampai bawah. Kalau belum sampai bawah nggak apa-apa, begini nggak apa-apa, ya. Yang penting begini, naik lagi, turun. Nah, kalau takut kejengkang, makanya tangan kita boleh begini, nggak ada masalah, ya. Contoh gini ya, turun, nah, naik lagi, turun, cep, naik lagi, oke, turun, cep, naik lagi, ya. Ingat bokongnya yang tarik ke belakang. Ya, nah sekarang kalau teman-teman belum bisa, ya pakai kursi, ya ambil kursinya, ya. Kalau mau duduk di kursi gimana? Lututnya ke depan atau bokongnya ke belakang? Pasti bokongnya ke belakang ya. Nah, jadi gini. Kalau mau duduk kan gini. Nah, jadi sekarang teman-teman latihannya pakai kursi cuma hanya untuk batasan, ya, untuk melatih bokongnya ke belakang. Ya, turun, naik lagi, ya. Jangan sampai duduk ya. Turun, naik lagi. Ya, jadi untuk melatih sensitivitasnya bokong ke belakang, bukan lututnya ke depan. Ya, turun, naik lagi. Ya, tarik bokong ke belakang, turun, naik lagi. Ya, bokong ke belakang, turun, naik lagi. Ya, kalau lututnya masih sakit, berarti lututnya masih ke depan, begini. Nah, itu salah. Ya, bokongnya harus ke belakang, tarik. Nah, sehingga kalau posisi squat, kalau dilihat ini, ya, lutut tidak begini. Ya, tapi bokongnya ke belakang. Nah, ya lihat ya. Nah, ini dia tidak menimbulkan rasa sakit di dengkul karena konsentrasinya bokongnya ke belakang. Yuk, dicoba pakai kursi. Kalau yang belum bisa squat, ya hanya untuk batasan aja. Om Aris udah bisa? Nah, bagus, nggak ada masalah Om. Mbak Kesina makin bagus. Mbak Lili, yuk, Mbak Lili coba. Ya, bagus. Om Anggoro. Nah, Om Anggoro dengkulnya masih ke depan tuh. Tarik bokong ke belakang. Dengkulnya jangan ke depan nih. Nah, bokongnya turunin. Iya. Nah, gitu ya. Mbak Dini, nggak apa-apa Mbak, pelan-pelan. Iya. Nah, itu udah bagus. Ya, bagus. Nanti latih pelan turun ya. Mbak Dewi, yuk. Turun, Mbak. Nah, Mbak Dewi, lututnya masih ke depan, Mbak. Bokongnya tarik ke belakang, Mbak. Nah, itu lebih bagus. Ya. Nah, ya, beda kan sama yang pertama. Nah, lebih bagus yang kedua sama ketiga tadi itu. Nah, tuh makin bagus Mbak Dewi. Ya. Dok Rehan. Dok, coba Dok. Ya, bagus. Dok Rehan udah oke. Udah oke, Dok. Mbak Indah, yuk coba Mbak Indah. Nah, udah bagus. Mbak Indah udah oke spotnya. Oke, udah oke ya. Nah. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke ya. Jadi harus dilatih ya karena itu untuk paha depan. Oke. Nah, yang berikutnya adalah untuk hamstring. Ya, hamstring itu tadi untuk quadricep paha depan ya di sini, di paha depan. Ya, sekarang paha belakang hamstring. Ya di sini. Nah, hamstring ini di sini sampai ke belakang. Nah, latihannya adalah good morning. Good morning gimana? Kita buat teman yang muslim gampang ya, latihannya ruko. Ruko gimana? Gini ya. Ya udah. Turunin yuk semuanya yuk. Ya turunin, kalau yang muslim udah biasa kasih ruko. Gini tapi punggung lurus ya, jangan lengkung ya. Punggung lurus. Turunin sampai bawah, ya tahan. 1, 2, 3, 4, 5, tarik. Oke, ya beda benar. Punggungnya tarik Pak, biar nggak melengkung. Ya gitu, oke tahan. Ya, rasain kontraksi atau paha belakangnya, hamstringnya. Ya tahan. 1, 2, 3, 4, 5, tarik. Oke, turun lagi, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, tarik. Oke, turun lagi. Ingat punggungnya lurus ya. Nah, Mbak Arlin, ya bagus Mbak. Oke, lihatin ke bawah, jangan dangak ya. Om Aris bagus. Tahan, lihatnya ke bawah aja, jangan dangak ya. Ke bawah, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, tarik. Nah, gitu. Ya, berasa ya di otot pahanya. Ya, paha belakang. Ya. Om Anggoro coba Om. Turun. Jangan melengkung Om. Jangan sampai bawah gitu Om. Tarik.
bahunya tarik. Bahunya tarik, jadi lurus. Punggungnya harus lurus, ya. Jadi pada saat turun, punggungnya lurus. Mbak Debi, bukan gitu Mbak Debi. Kalau misalnya nggak bisa gini. Kalau nggak bisa melengkung, kalau nggak bisa lututnya bengkok, nggak apa-apa. Jadi lurus gini ya. Teman-teman lihat dulu ya. Kalau teman-teman nggak lurus, punggungnya lututnya lurus juga nggak masalah gini. Yang penting kuncinya adalah ini turun ke bawah. Nah, ya punggung lurus, ini punggung lurus, jangan melengkung. Punggung lurus, gini. Nah, rasain paha belakangnya. Nah, kontraksi paha belakangnya. Ya. Nah, jadi mau punggung lututnya lurus atau bengkok, ya sama. Kuncinya ini harus gini, ya. Punggung kita harus lurus begini. Ya. Nah, itu kunci kontraksi di otot paha belakang. Ya, benar, makasih benar. Mbak Devi coba lagi, Mbak. Coba Mbak Devi sekarang turun dulu, Mbak. Nggak usah lututnya nggak usah dibengkokin. Bungkukin ke depan dulu, Mbak. Bungkukin aja ke depan. Nah, itu lebih bagus. Nggak apa-apa, Mbak. Kalau belum bisa sampai bawah nggak apa-apa. Tapi udah kontraksi berasa kan? Di otot paha belakangnya kan? Ya, gitu ya. Mbak Dini, yuk coba Mbak Dini. Nah, Mbak Devi bagus tuh, Mbak. Mbak Dini coba yuk. Lurusin punggungnya, Mbak. Masih agak melengkung kalau aku lihat. Nah, itu lebih bagus. Nah, bagus. Ya, tarik. Lihat ke bawah. Mbak Adriana, ya bagus. Mbak Elis, good. Ya, rasain paha belakangnya. Ya, kontraksiin. Dok Rehan, oke. Lurus, Dok. Ya, gitu ya. Nah, Om Manggoro, nah, bagus, Om. Oke. Ya, Maindah. Nah, sip. Lurus. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau udah biasa, kalau mau pakai dumbbellnya dipegang di dada. Gini. Ya. Kalau mau langsung dua pakai dumbbellnya, ya boleh. Kiri kanan. Pegang di dada ya. Pegang gini. Ya. Kemudian turun. Nah, ya pegang. Ininya ini diam. Semuanya pegang. Jadi bebannya di sini. Ya. Untuk menambah beban. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik. Oke. Turun lagi. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik. Oke. Turun lagi, tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik. Nah, gitu. Ya. Jadi untuk menambah beban, nah itu dumbbellnya bisa dipegang di dada. Nah, berasa ya? Oke. Ya, udah pegang aja, ditempelin di dada ya. Jadi nggak usah digerakin, karena fokusnya adalah untuk menambah beban pada saat kita turun. Berasa ya? Nah, itu untuk namanya otot paha belakang atau hamstring. Ya. Oke, yuk terakhir kita masuk ke gerakan terakhir. Yuk, namanya gerakan calf raise untuk otot betis. Ya, yuk langsung dipegang dumbbellnya kiri kanan. Pegang dumbbell kiri kanan. Yuk, kita namanya latihan jinjit. Ya, betul nama latihan jinjit ya. Yuk, ya 1, ya 2, oke 3, 4, 5, ya yuk semua yuk 6, 7, 8, ya gampang ya latihan jinjit ya. Nah. Oke, nah untuk latihan calf raise atau jinjit ya teman-teman akan bisa lebih maksimal ya adalah di ujung ya, ujung anak tangga atau ujung kursi juga boleh ya, ujung anak tangga. Jadi misalnya ini contoh ya, nah ini kursi ya, ujung kursi ya, contoh ya, ini ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, kalau di ujung ini bisa sampai bawah ya, lihat ya pergelangan kakinya bisa sampai bawah, naikin, turun, oke, naikin, nah jadi bisa pegangan nih, nah ini turun, naikin, turun, naikin lagi, turun, naikin lagi, turun, naikin lagi, sampai bawah. Nah, itu kelebihannya kalau kita bisa di ujung. Nah, jadi pergelangan kaki, ya, ujung tapak kaki kita, tumit, bisa sampai bawah. Nah, gitu. Kalau kita cuma di lantai cuma begini, ya, gerakannya cuma begini, naik begini. Tapi kalau sampai ke bawah, nah, gitu ya. Turun ke bawah, naikin. Turun ke bawah, naikin. Gitu ya. Ujung anak tangga atau ujung kursi. Nah, gitu ya. Oke, nah kita udah semua latihannya dari atas sampai bawah. Ini yang basic ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus paham bagian mana tubuh yang kita gerakan, kemudian otot mana yang bekerja. Itu yang paling penting. Nah, jadi supaya aktivasi otot yang dilatih, itu teman-teman bisa paham. Nah,
Karena banyak orang tidak paham atau kurang optimal dalam latihan beban antara bagian tubuh yang gerakin mana, kemudian otot yang ditargetin malah berbeda. Nah, gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Yuk sekarang minum dulu sambil kalau mau ada yang ditanyakan silahkan di chat atau di ini. Ya, Mas Ebi. Mas Ebi, mohon maaf pamit dulu ya. Balikpapan sudah hampir zuhur nih. Oh iya, monggo. Ya, siap. Mas Ebi. Siap, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mau tanya Mas Ebi. Iya. Ya, ini tadi agak lengan belakang itu pas gini tuh agak sakit ya. Apa nanti perlu ada disemprot MO atau apa gitu? Boleh, kalau mau disemprot MO yang ada MO, nanti semprot yang bagian agak pegel atau agak dulu ya, semprot MO yang punya MO ya. Yang kedua, dioles saja magnesium oil. Kalau misalnya kita ini, Hmm? kalau olahraganya kalau kita angkat bebannya di luar gitu, seperti tadi kayak untuk betis itu kan bagusnya pakai sepatu atau memang jari kita ya? Nggak ngaruh, Mbak. Mau pakai sepatu nggak? Ya? Nah, karena gerakannya dia bentuknya gerakan, jadi mau kita pakai sepatu nggak terpengaruh. Gitu. Oke, ya, makasih Mas. Nanti bisa gini gerakannya ya. Kalau misalnya untuk latihan betis bisa di situ modelnya. Atau kalau misalnya mau pakai ransel, ya. Nah, kalau pakai ransel juga sama, ya. Kayak gini boleh, ya. Kasih beban, ya. Ranselnya taruh sini, naikin. Ya. Nah, turun lagi. Naikin. Mas Ebi mau tanya nih. Nah, gitu ya. Ya, monggo. Ini kalau misalnya kita mau latihan tiap hari ya, enggak tiap hari maksudnya selain hari Sabtu, itu setiap gerakannya itu minimal dan maksimal berapa lama? Tiap gerakannya loh, 1 menit atau? Ya, sebentar. Tadi kita cek dulu ya. Tadi ada pertanyaan sebentar. Ya. Oke, bentar ya. Aku sambil cek ini pertanyaan. Dalam 1 hari latihan haruskah melatih semua otot tubuh atau bolehkah fokus melatih bahu dulu? Oke. Sip. Nah, tadi pertanyaan mungkin sama Mbak Elis ya. Oke, gini. Ya. Jadi konsepnya ya kalau misalnya sekarang ini ya, sebentar. Ya, sambil nunggu Mas Ebi ya. Ya, ini apa namanya itu supaya lebih enak latihan di rumah itu usahakan pakai cermin. Latihan juga tidak harus selalu di di tempat gym atau apa. Kan banyak gerakan-gerakan yang tidak memerlukan ruang banyak. Jadi di dapur, di tempat kerja, di mana apa yang bisa digerakkan. Mas Ebi sudah datang. Moga Mas lanjut Mas. Tadi menjawab berapa banyak latihannya. Jadi konsepnya gini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kalau kayak tadi 1 bagian dari atas sampai bawah itu namanya full body workout. Kalau dilakukan 8 repetisi sama 3 set itu bisa habis sejam. Nah, mungkin terlalu taxing atau terlalu berat untuk teman-teman ya. Nah, jadi boleh lakukan yang pertama adalah perbagian mungkin gerakan push ya, latihan untuk dada misalnya push up ya. Jadi dada ini adalah latihannya push mendorong bagian dada, bahu depan sama tricep. Jadi bisa kombinasi latihan untuk dada, push up. Kemudian ada namanya dumbbell fly, tadi aku ngajarin tapi dumbbell fly begini ya untuk push up, untuk dada. Kemudian tricep kan ada yang tadi begini ya, yang extension. Kemudian ada yang kickback ya. Jadi konsepnya adalah 4 gerakan ya dengan 8 repetisi dan 3 set itu udah habis 25 menit sampai 30 menit. Ya, udah habis segitu. Ya, dengan tempo yang 1 detik 1, jangan buru-buru ya. Nah, itu kuncinya. Karena tadi masih aku lihat banyak teman-teman yang masih baru itu melakukannya buru-buru. Nah, itu nggak boleh gitu. Ya, tensionnya namanya TUT, time under tension itu pengaruh dengan pembentukan otot. Ya, jadi jangan buru-buru, temponya harus ada. Nah, jadi jeda antar set itu kurang lebih 30 detik sampai 90 detik. Ya, 60 detik itu yang paling optimal. Jadi misalnya sudah berhenti 60 detik rest gitu ya. Nah, kemudian lanjut lagi set kedua, set ketiga. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi jelas ya. Nah, jadi misalnya untuk otot dada, nah push. Nah, otot yang misalnya punggung, nah itu bisa karena punggung itu menarik ya. Tadi gerakan row ya, kemudian bisa dengan hammer curl, kemudian bicep curl. Nah, itu juga gerakan menarik kombinasinya. Kemudian kombinasi sama bahu juga boleh. Nah, gitu ya. Jadi kombinasi nanti ntar aku share di WA group untuk alumni. Jadi teman-teman sekarang gini. Teman-teman nanti gabung habis ini nanti akan dipindahin ke WA group alumni ya. Jadi
kalau yang masih baru pertama kali mungkin masih bingung, nggak apa-apa, boleh ngulang di kelas basic setiap Sabtu dan Minggu seperti ini akan selalu ada, materinya sama. Jadi yang masih belum paham, mau ngulang lagi, monggo silahkan, ya tinggal ikut aja. Oke, sampai mengerti, sampai paham benar, supaya apa? Supaya terhindar dari namanya cedera, itu yang paling penting, ya. Jadi jangan malu ya teman-teman nanti yang tadi baru ikutan pertama kali untuk ngulang minggu depan, itu akan selalu ada. Kemudian yang berikutnya ada kelas namanya kelas lanjutan. Nah, jadi kelas lanjutan itu setiap Minggu sore. Nah, jadi kalau teman sekarang udah mau serius mulai bangun otot, ya boleh ikutan semua kelas keto fitness yang gratis. Pokoknya kelas basic itu setiap Sabtu dan Minggu, ya, sama kelas lanjutan. Nah, kelas lanjutan ini memang gerakannya lebih advance lagi, lebih lanjutan lagi, ya modelnya. Jadi ada banyak variasi. Minggu besok sore itu aku akan lebih share lagi bagian otot bahu. Ya, oke Om Burhan, ya sip. Nah, jadi Minggu sore besok aku akan share bagaimana ngelatih namanya otot bahu, ya, gimana otot bahu bisa lebih optimal latihannya, karena otot bahu kita itu termasuk cewek itu juga akan membuat postur tubuh makin bagus. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu khawatir, nanti akan bisa tetap tanya jawab di group. Nanti ada Babe Sidi juga akan bantu juga. Kita ada teman-teman lain yang kemarin sudah ikutan, yang mereka sekarang udah lebih paham juga akan bantu juga bagi teman-teman yang masih bingung, ya. Tapi kuncinya adalah bagaimana menaikkan asupan refill protein. Nah, kemudian di program di Keto Fitness kita ada program coaching juga, ya, bagi teman-teman yang memang mau butuh pembimbingan secara langsung dari aku, boleh, ya, gitu, baik online. Kalau online via Zoom ini, ya, kita ada paketnya, ya, ada amunisinya. Nah, jadi kalau yang ini berbayar, kenapa? Karena ada amunisi, ya. Jadi amunisinya ada 4, ada namanya WKFIR, kemudian ada 3 lagi. Nah, semua amunisinya lengkap dan semua sudah approval Mas Tio, dan semua kemudian tujuan utamanya adalah meningkatkan muscle protein sintesis, kemudian kolagen sintesis. Nah, jadi kolagen sintesis adalah untuk menaikkan atau mengencangkan kulit, menghilangkan kulit yang bergelambir. Jadi teman-teman yang kemarin mungkin ada masalah kulit bergelambir karena hilang lemaknya terlalu cepat, nah bisa kalau misalnya ada budget, ya, nah, bisa ada budget, nanti bisa kombinasikan dengan amunisi dari program Keto Fit 90 hari. Nah, kenapa 90 hari? Karena 90 hari atau 3 bulan itu adalah waktu optimal, ya, untuk melihat perbedaan perubahannya. Nah, termasuk latihan beban juga sama. Mau teman-teman nggak pakai amunisi di Keto Fitness juga nggak ada masalah. Tapi 3 bulan adalah jadi teman-teman yang ingin menaikkan berat badan, kemudian yang mengencangkan kulit. Jadi misalnya kita udah punya testimoni banyak banget yang underweight, ya, bahkan yang terakhir ada Om Nadif tuh bisa udah naik berapa ya, 6 apa 7 kilo, ya, 3 bulan, masuk 4 bulan, ya. Naik. Kalau saya obesitas. Iya. Gimana? Kalau saya obesitas, nggak turun-turun. Iya, obesitas sama. Nanti bisa membongkar body fat-nya juga, Mbak. Gitu. Jadi kuncinya adalah gini, kalau misalnya yang kemarin mungkin sudah keto kemudian stuck, ya, stuck BB-nya belum bisa turun lagi, nah sama amunisi di program Keto Fit 90 hari ini juga akan bantu membongkar, tapi semua kuncinya adalah memang harus dengan olahraga, terutama latihan beban, ya. Nah, jadi nggak bisa cuma minum amunisinya, konsumsi amunisinya aja nggak bisa juga, nah gitu ya. Nah, tapi banyak teman-teman yang udah ikutan program ini, kan udah diluncurin dari pertengahan tahun kemarin, ya, Mas Tio gitu. Nah, sekarang teman-teman yang sudah ikutan itu pengencangan kulitnya sudah ada, kemudian kulitnya lebih glowing lagi dari sisi regenerasi sel kulit, ya. Jadi ada 2 target utama, ya. Yang pertama adalah menaikkan massa otot, ya, dan jadi menaikkan massa otot ini sebenarnya ada kombinasinya dan menurunkan body fat bagi yang masih ada body fatnya, gitu ya. Jadi dia akan bongkar body fatnya. Nah, ini udah banyak teman-teman yang tadinya body fatnya stuck, yang nggak bisa turun-turun gitu ya, secara BG, ya. Nah, itu nanti bisa. Nah, nanti akan diinfokan sama Om Yandri, ya, di WA Group Koordinasi. Ya. Oke. Bagaimana? Ya, ada berapa pilihan. Ada pilihan yang utama adalah full coaching, jadi artinya bisa coaching online latihannya sama aku. Tapi yang best optionnya adalah yang lebih murah, jadi amunisi only. Kemudian coachingnya tidak harus sama aku, tapi teman-teman bisa tetap latihan. Jadi nanti bisa konsultasinya, bisa kirim video rekaman dan sebagainya, nggak ada masalah, gitu ya. Atau ikut kelas-kelas atau yang nanti kelas basic seperti ini itu nggak ada masalah, gitu ya teman-teman, ya. Intinya adalah amunisi ini adalah membantu untuk mempercepat, ya, mengoptimalkan proses
muscle protein sintesis dan kolagen sintesis. Itu yang utamanya, ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi tapi kalau misalnya mau gratis gimana, nggak ada masalah ya, tetap aku akan share semuanya ilmu yang aku tahu tentang bagaimana bangun otot, tetap akan free juga ada, don't worry ya, jadi nggak usah khawatir ya. Tapi kalau misalnya butuh pendampingan secara khusus ya itu pilihannya seperti itu gitu ya. Yang amunisi bisa. Oke, angkat beban ini lebih burning fat daripada kardio. Oke, benar Om, karena latihan beban itu burning kalorinya bisa sampai 48 jam 48 jam, artinya bisa sampai 2 hari. Kalau kardio, dia burning kalorinya cuma hanya di tempat. Nah, jadi pada saat itu aja. Nah, makanya kenapa pada saat kalau kita latihan beban, jadi kuncinya gini teman-teman ya, bagi teman-teman yang kemarin masih body fat yang masih stuck, yang belum olahraga latihan beban, ya kan? Ya karena itu tadi, gitu ya. Karena kita harus ada prinsipnya pada saat kita sudah mulai keto, ya kan kita bekerja pada saat apalagi KF ya, kalori restriction, kemudian ditambah insulin yang rendah. Nah, itu burning fat. Tapi ada somehow, ada kondisi di mana kemudian BB-nya itu stuck. Nah, pada saat ini, kenapa? Karena biasanya teman-teman nggak olahraga. Nah, makanya pada saat olahraga ini akan membantu membongkar lagi body fat yang kemarin masih stuck. Nah, gitu ya. Nah, jadi kuncinya memang harus latihan beban. Nah, gitu. Kenapa? Karena, ya Mbak Debi, nah karena kunci latihan beban, yaitu akan membakar kalorinya juga dan menaikkan massa otot. Jadi pada saat kita naikin massa otot, si body fat ini lama-lama dia akan tergerus. Nah, gitu. Jadi tidak akan mungkin nanti pada saat massa ototnya naik, ini pada saat kondisi kita sudah ketosis, sudah low carb ya, pada saat massa otot naik, lemaknya nggak turun tuh hampir nggak mungkin terjadi ya teman-teman ya. Jadi yang terjadi adalah massa ototnya naik ya, body fat atau massa lemaknya itu akan tergerus. Kenapa? Karena burning kalorinya, kemudian karena terhadap dengan otot yang sudah terbentuk. Nah, itu konsepnya ya, gitu ya teman-teman ya, paham ya. Nah, jadi balik lagi nanti teman-teman bisa pahamin. Oh ya, kemudian kalau misalnya mau yang resistance band juga ada di Keto Fitness garansi 1 bulan. Ya, makasih Nah. Ya, jadi nanti bisa kalau intinya kalau pakai resistance band variasinya bisa lebih banyak. Ya, jadi misalnya kalau untuk latihan dada ya tidak harus bisa sambil duduk. Nah, contoh ya. Nih, aku nggak pakai contoh lagi. Misalnya untuk latihan dada. Nah, ini bisa begini ya, sambil duduk ya nggak masalah. Nah, ini bisa. Ini latihan dada tengah. Ya, mau ditargetin dada atas juga bisa, mau dada bawah tinggal turunin. Nah, gitu ya. Ini salah contoh. Dan tadi kan udah beberapa contoh yang lain. Jadi artinya kalau pakai resistance band atau karet, variasinya ini bisa lebih banyak. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, ada yang mau tanyain lagi? Kayaknya, oke, bentar. Mas, Jadi benar ya. Satu lagi Mas. Ya, Mbak Elis. Kalau amunisi untuk membantu penurunan BB-nya itu berbentuk apa? Oh, ada kapsul, ada kapsul sama ada bubuk sama cair. Oh, itu nanti via siapa, Mas? Nanti Om Yandri. Nanti iya. Nanti diinfoin di grup di koordinasi. grup ya. Oke. Ya, nanti diinfoin semua ya. Gitu ya. Oke. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nanti update berikutnya bisa di grup koordinasi, kemudian nanti akan dipindah juga teman-teman gabung ke grup alumni bersama teman-teman yang kemarin sudah ikutan. Gitu ya. Jadi intinya kuncinya mau pakai amunisinya dari Keto Fitness atau tidak, kuncinya latihan beban adalah konsistensi. Nah, itu kuncinya ya. Nah, amunisi yang ada di Keto Fitness itu hanya membantu mengoptimalkan hasil yang ditargetkan, yaitu menaikkan massa otot, ya, mengurangi body fat, kemudian mengencangkan kulit, ya, menghilangkan kulit yang gelambiran. Ya, kita udah punya testimoni banyak yang kulit gelambiran udah mulai berkurang, bahkan yang udah bekas SC, ya, operasi sesar, ya itu udah tersamarkan, ya banyak sekali, kulitnya udah makin glowing. Kenapa? Karena ada proses namanya regenerasi sel kulit. Nah, jadi lebih optimal. Ya, gitu aja. Oke, terima kasih semuanya. Makasih ya, Mas. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.